Setelah tahun 2006-2007 yang 2008 itu baru mereka mulai kemudian menginisiasi PBD ini sebagai di sini jadi arena untuk mendapatkan identitas kembali. Kalau yang buat efeknya kecil-kecil ya saya kira kan forum-forum seperti ini kalau makin banyak makin baik gitu kan ya. Tapi kan memang skopnya kan nggak bisa skala katakanlah skala nasional gitu kan ya, itu kan mesti sesuatu yang bersifat policy ya. Kalau yang buat efeknya kecil-kecil ya saya kira kan forum-forum seperti ini kalau makin banyak makin baik gitu kan ya. Tapi kan memang skopnya kan nggak bisa skala katakanlah skala nasional gitu kan ya, itu kan mesti sesuatu yang bersifat policy ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Oke, happy banget ya bisa kumpul-kumpul malam minggu di tempat yang bermakna ya, semoga ya, karena kita akan menguliti tesis yang telah dibuat oleh Mas Burindra. Dan di sini juga ada pembahasnya yang luar biasa, ada Pak Stanley, dosen dari jurusan PKN UNES ya Pak? Ya. Ya, salam kenal Bapak. Kemudian juga ada pembahas dari Gerobak Advokasi Histeria, ada Kak Elva, yang nantinya juga akan diskusi bersama-sama bareng kita untuk membedah tesis berjudul Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta sebagai Strategi Politik Pengakuan Identitas. Ini menarik karena ada politik pengakuan identitas yang aku soroti di sini ya, dan mungkin teman-teman di sini yang baru mengenal adanya agenda meditasi. Jadi agenda meditasi ini sudah dikaryakan oleh Histeria itu dari tahun 2019, tapi sempat redup beberapa tahun dan sekarang sedang mencoba kita aktifkan lagi untuk bisa membuka ruang-ruang diskursus yang kemudian bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengangkat isu serupa mungkin dalam tugas-tugas akhirnya, seperti itu. Tentu tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke Mas Burindra yang akan menyampaikan presentasinya seputar tesis yang telah dibuat. Silakan Mas Burindra. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Pak Stanley selaku penanggap nanti dan Mbak Elva dari Histeria. Saya udah suka ujian tesis lah. Ya, jadi ini tesis saya ketika waktu itu kuliah S2 di UGM, jurusan Sosiologi. Saya mengambil ini itu sebenarnya di tugas kuliah dari mata kuliah Demokrasi dan Multikulturalisme waktu itu. Kemudian ini saya usulkan menjadi proposal tesis dan kemudian disetujui oleh pembimbing yang kebetulan juga dosen pengambil kuliah tersebut. Gitu. Langsung boleh di next. Ya, nanti mungkin ini kayak beneran presentasi tesis ya. Dari karena belum ada template contohnya, jadi mungkin saya membuat mungkin seperti ini secara kasarannya. Nanti kita akan ngomongin latar belakang, terus metode penelitian, temuan kunci, implikasi, dan rekomendasi setelah diskusi dan tanya jawab. Mungkin nanti juga ada pembahasan dari Bapak Stanley. Nah ini back dulu Pak sebentar. Nah ini jadi kita background story-nya adalah kembali ke tahun 2018, tahun dimana ketika saya mengambil data penelitian ketika saya riset. Jadi kita nanti agak flashback ke belakang. Jadi mungkin bila teman-teman sudah pernah ke PBD atau bukan berarti bahwa tahun ini atau mungkin tahun belakang itu mungkin sudah sangat berbeda ya, sudah sangat mutakhir, dan mungkin itu juga menjadi bayangan dulu kayak gini ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini dulu ketika saya mengulas tugas saya itu sebenarnya benar dari ini, karena tahun 2016 ketika saya kuliah itu muncul kayak semacam gugatan dari dua orang waktu itu, dari Pak Handoko dan Pak Siput Lokasari. Mereka menggugat adanya perda kepemilikan tanah di Yogyakarta yang itu merupakan instruksi gubernur dari tahun 1970 jika saya tidak salah ya, di tes saya ada. Jadi memang larangan itu kemudian masih menjadi legal, sehingga tanah yang sudah dimiliki oleh Pak Handoko dan Pak Siput ini kemudian berganti status, yang mulanya itu SHM menjadi HGB.
gitu. Jadi kemudian mereka menggugat beberapa kali dan masih kalah di persidangan gitu. Ini adalah mungkin bisa dicari nanti tanggalnya dan kemudian artikelnya bisa, dan masih ada sampai sekarang. Silakan coba di next. Nah, fokus utama saya sebenarnya adalah ada pada ini tadi, etnis Tionghoa yang sering dianggap sebagai liar meskipun telah lama di Indonesia. Terus diskriminasi struktural seperti kepemilikan tanah, administrasi kewarganegaraan, dan ekspresi budaya, kemudian term historis era Orde Baru dan pelarangan budaya Tionghoa. Nah, dari yang pertama sendiri mereka secara gen memang ada etnis Tionghoanya, cuman secara keturunan mereka sudah jauh sekali dengan leluhurnya. Bahkan ada salah seorang warga yang memang beliau ini bahkan tidak bisa berbahasa Tionghoa sama sekali dan tidak mengenal keluarga yang dari Tionghoa sama sekali. Kebetulan aja dia atau beliau ini lahir dari keluarga yang Tionghoa. Tuh. Makanya dan beliau ini juga mendapat kesulitan ketika beliau mengurus paspor. Nah, itu beliau tadi yang disampaikan oleh Mbak juga harus melampirkan SPKRI setiap mengurus paspor. Nah, entah kenapa itu juga ternyata masih diamini oleh teman-teman Tionghoa di Yogyakarta hingga saat ini. Kemarin saya tanya lagi, masih ternyata begitu. Nah, fokusnya adalah jadi mereka ini tidak bisa bergerak secara individual, makanya mereka menggunakan sarana komunal dengan cara membuat festival untuk mendapatkan pengakuan identitas. Jadi PBD ini adalah medium mereka untuk merekonstruksi identitas, tapi secara halus dalam kasarannya, tidak secara terang-terangan. Nah, ini juga jadi strategi buat mereka untuk mendapatkan kembali pengakuan bahwa saya ini sebenarnya adalah orang Indonesia yang keturunan Tionghoa, bukan orang Tionghoa asli ya, gitu. Boleh di next. Nah, ini kalau kita cerita asal mula PBDY, sebenarnya ini itu adalah proyek personal atau proyek pribadi dari dosen teknologi pangan UGM waktu itu, Profesor Dr. Insinyur Muderi Grajito. Beliau sebenarnya sedang riset mengumpulkan resep makanan akulturasi Tionghoa Jogja sebenarnya waktu itu. Nah, ide ini itu kemudian didengar oleh warga Tionghoa di Ketandan yang membantu mengumpulkan resep waktu itu. Kemudian ada dilakukan juga koordinasi waktu itu dengan era wali kota Pak Heri Sudianto. Nah, kemudian juga masih sebatas pameran kuliner, belum sampai ke budaya. Jadi pada 2006, tahun 2006 itu memang awalnya di pameran kuliner masakan resep peranakan Tionghoa Jogja, awalnya itu aja. Nah, kenapa kok di Ketandan? Kalau kita periksa story-nya itu, Ketandan itu adalah tempat tinggalnya Tan Jinsing. Tan Jinsing itu adalah kapiten pertama, kalau di sejarah mungkin banyak versi ya. Beliau memang bukan keturunan Tionghoa, tapi diangkat anak oleh orang Tionghoa di Jogja. Dan beliau mendapatkan salah satu dari 3 orang Tionghoa yang mendapatkan kalau di gelar secara diningrat. Nah, jadi dan beliau ini mendapat tugas sebagai pemungut pajak ketika itu. Pemungut pajak. Jadi tondo ini, Ketandan itu adalah akhirnya menjadi tondo atau simbol. Nah, simbol daripada tempat di mana waktu itu beliau menjadi Bupati Jogja sekaligus menjadi Presiden kedua yang punya tugas buat memungut pajak sebagai tanda atau upeti mungkin ya ketika itu ya. Makanya namanya Ketandan itu. Dan sampai sekarang rumah peninggalan beliau ini masih ada di Yogyakarta. Ketika saya ke sana 2018 itu memang baru diusulkan untuk direvitalisasi sebagai living museum. Kemudian 2019 itu kalau nggak salah itu baru mulai pemugaran. Kalau tidak salah 2021 dan 2022 itu baru mulai dipamerkan sebagai living museum. Nah, itu nanti juga akan saya bahas istilahnya. Itu juga bentuk bagian daripada
mereka dalam tanda kutip berhasil merekonstruksi identitas dan kemudian pengakuan oleh pemerintah. Begitu. Bisa di next. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin ya secara simpelnya kayak gini. Jadi saya kriminologi, saya wawancara kepada dulu saya pernah wawancara kepada ketua RW yang juga orang Tionghoa di Kampung Ketandan. Saya lapor di Kampung Ketandan. Sebagai gambaran, Kampung Ketandan itu adalah sebuah kampung yang berada di Jalan Malioboro. Kalau Malioboro itu kan ada Kampung Ketandan, Pajeksan, Beskalan. Nah, itu kan kampung yang memang terkotak-kotak akibat dari era kolonial gitu. Nah, Ketandan ini merupakan kampung yang didominasi oleh warga masyarakat Tionghoa kala itu. Memang mereka sumber utamanya berdagang waktu itu, dan kebanyakan sekarang itu dikenal dengan kebanyakan toko emas di sana, dalam Ketandan itu. Dan memang mereka sudah tidak lagi meninggal di tempat itu, mereka hanya menggunakan rumahnya sebagai tokonya. Dan rumahnya sudah dulu memang itu kan dibuat 2 tingkat, secara susunan ruko memang bawahnya itu buat toko, artinya buat tempat tinggal. Tapi sekarang memang menurut penuturan warga yang di sana atau narasumber yang saya wawancara, memang sudah tidak lagi ada yang masih ada tinggal di sana, cuman nggak semuanya lagi tinggal di sana gitu. Terus ini pengamatan saya lakukan itu kurang lebih 3 bulan, baik dari sebelum acara PBTY, ketika dan setelah PBTY gitu. Wawancara mendalam saya lakukan terhadap mereka, yaitu yang punya posisi di PBTY, baik itu ketua PBTY, terus kemudian ketua paguyuban, ketua asosiasi, ketua RT, dan mungkin warga sekitar yang rumahnya menjadi lokasi PBTY. Bagaimana respon mereka? Terus juga saya mengambil beberapa dokumen dan artikel itu dari disertasi juga, dari jurnal juga. Disertasi rujukan saya itu milik Pak Sudono, dia juga S3 di Kajian Budaya dan Media UGM. Dia juga bisa tentang hal yang sama, tapi lebih dalam tentang multikulturalismenya. Sementara saya yang menjadi pembeda adalah lebih fokus kepada bagaimana PBTY ini menjadi sarana atau medium untuk mendapatkan kemampuan identitas. Next. Nah, ini secara sederhananya ini adalah beberapa gambaran. Nanti bisa mungkin kalau suatu ketika mungkin tahun ini itu juga akan dilaksanakan PBTY kalau nggak salah tanggal 25 Februari hingga 3 Maret itu pas bulan puasa, dan di sana juga ada spot buat ngabuburit. Nah, nanti juga ada takjil katanya, gitu. Nanti bisa ambil ke sana buat mengecek gitu. Nah, ini secara singkatnya beberapa gambar yang mungkin bisa menjadi gambaran ketika nanti atau mungkin teman-teman akan ke sana atau mungkin membayangkan ya. Yang pertama ini petanya. Nah, ini hanya ada satu jalan yang kemudian ditutup, dijadikan arena atau lokus untuk pekan budaya Tionghoa. Jadi sepanjang jalan Ketandan itu kemudian digunakan untuk spot buat pameran. Nah, kanan kirinya ini digunakan untuk parkir. Nah, parkir ini dikelola oleh warga sekitar yang non Tionghoa biasanya, yang warga lokal. Nah, jadi ini juga membawa keuntungan buat mereka yang warga asli Jakarta. Lalu ini spot ikonik ini itu muncul ketika tahun 2018-2019, itu baru muncul spot ikoniknya karena waktu itu ada kebijakan dari wali kota atau gubernur untuk merevitalisasi kampung pecinan. Karena waktu itu kalau tidak salah gubernur itu atau wali kota itu lupa maaf, itu sedang mengusung jargon City of Tolerance gitu. Jadi mereka mengecat seolah-olah itu adalah warna atau unsur khas Tionghoa, kan merah dan kuning biasanya ya, gitu. Nah, itu adalah jalan ketika tidak ada event seperti itu, hanya ada aktivitas jual beli, biasanya toko emas semuanya situ, toko emas semuanya sejajar. Nah, bawah ini peta yang peta ketika nanti ada event, biasanya nanti di mana ada bazar, di mana ada makanan, di mana ada makanan halal. Nah, itu semua dibedakan berdasarkan zonasi atau zoning yang ada di PBTY. Dan juga di sana
ada beberapa panggung yang itu nanti bisa diisi oleh berbagai macam pertunjukan, bukan hanya dari timur, itu juga dari masyarakat yang berminat bermisi. Nah ini juga salah satu spot ikonik juga, ini ada di depan pintu garasi rumah warga ya, yang bawah ini. Nah itu juga spot juga yang pas saya tanya ya warganya ya iya aja gitu, karena memang ini sudah instruksi, makanya ya mau nggak mau menerima. Mungkin harusnya nggak mau ya, tapi mau nggak mau karena ini sudah instruksi dari kepala daerah ya gitu. Nah ini suasana ketika perang budayanya, suasana ketika sudah mulai acaranya penuh, sesak, padat, dan semua berbuat jadi satu, dan kebanyakan ya orang Jogja yang main ke sana. Ready, next. Nah ini PBTI sebagai ruang identitas. PBTI bukan sekedar festival budaya, itu juga ruang ya. Jadi di PBTI ini, dari informasi yang saya dapatkan itu ternyata memang awalnya diinisiasi oleh Bu Mudyati Bajito, tapi setelahnya kemudian diambil alih oleh mereka yang justru bukan warga Ketandan, yaitu melalui wadah yang namanya JCACC, Jogja Chinese Art and Culture Center. Nah itu yang terdiri dari 14 paguyuban, dari paguyuban suku marga, paguyuban berbasis agama, dan paguyuban yang sifatnya praksis ya, yang kayak seperti itu. Jadi setelah tahun 2006-2007, yang 2008 itu baru mereka mulai kemudian memang inisiasi PBTI ini sebagai di sini jadi arena untuk mendapatkan identitas kembali, dengan cara tadi mereka yang awalnya memang berdiri masing-masing kemudian tergabung menjadi satu JCACC yang kemudian menginisiasi ini menjadi agenda tahunan, tapi mereka juga melibatkan semua elemen masyarakat di dalamnya, baik dari masyarakat lokal maupun dari luar Jogja, karena sebagian besar pengisi acara memang berasal dari luar Jogja, dari Semarang, Solo, bahkan dari Medan, Kampung, dan sebagainya. Lalu melibatkan tidak hanya di Tonggowa, tapi juga masyarakat Jawa, santri, mahasiswa, dan pemerintah. Ya, jadi memang konsep awalnya memang mereka adalah ingin sebagai istilahnya itu ruang untuk bernegosiasi gitu. Jadi artis Tionghoa memang merasa di Jogja ini khususnya ya, mereka memang merasa mereka bagian daripada entitas Yogyakarta, bukan entitas etnis Tionghoa yang berdiri secara individual, tapi memang mereka berbaur dengan masyarakat. Nah cara mereka adalah dengan mengajak sanggar seni, kemudian mengajak grup hadroh, terus mengajak seluruh di Jogja itu banyak asrama mahasiswa. Nah kemudian dilibatkan untuk ikut serta dalam acara ini itu sebagai bentuk resistensi mereka, sebenarnya resistensi halus mereka bahwa iki loh aku itu gak individu, aku tuh ngejak yang lain, aku tuh tidak perseorangan, seperti itu bahasa dari mereka seperti itu. Kemudian budaya menjadi bahasa bersama yang saya diterima. Ya, mereka menggunakan medium festival atau medium budaya untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan legitimasi tentang identitas mereka melalui festival tadi. Mereka melaksanakan festival yang itu dilaksanakan 7 hari penuh menjelang Imlek biasanya, dan ketika pembukaan itu dihadiri oleh Ngaso Dalem, pasti dari Ngaso Dalem, dan Ngaso Dalem pun juga diminta untuk membuka dan berpidato ketika acara pembukaan itu sebagai simbol bahwa memang ini adalah kepemilikan Jakarta, bukan hanya milik etnis Tionghoa saja gitu. Lalu juga yang menarik itu adalah ketika awal pelaksanaan PBT sendiri, yang menjadi panitia atau yang menjadi ketua panitia itu adalah bukan orang Tionghoa, tapi justru malah istri dari wali kota Jakarta kali itu, yaitu istrinya Pak Heri Sudianto. Nah, ibu wali kota justru malah yang menjadi ketua panitia yang menginisiasi adanya event ini. Boleh di next. Ya, ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa meskipun sudah ada kepres dari
Gus Dur tentang pembebasan budaya Tionghoa, namun stigma dan stereotip itu masih melekat di warga etnis Tionghoa di Yogyakarta khususnya. Karena dari pantauan dan pengamatan ketika wawancara itu memang masih ada beberapa warga yang mungkin belum menerima, masih ada ketakutan dari mereka bahwa nanti jika kita bikin festival nanti malah menonjolkan ininya, nanti malah mereka jadi nggak suka atau gimana seperti itu. Jadi memang masih ada dari beberapa warga Tionghoa di Jakarta yang justru malah mungkin kontra gitu daripada adanya festival ini. Padahal justru malah tujuan utamanya ini adalah untuk membaurkan bahwa budaya di Yogyakarta itu ada beragam, bukan budaya Tionghoa saja. Dan PBTY hanya sebagai ruang aktualisasinya saja sebenarnya. Ketika momentum itu ada, justru malah menjadi dialog yang memunculkan berbagai macam budaya mulai pertunjukan ketika itu. Boleh di next. Nah ini waktu itu juga sempat ada ketegangan dalam internal karena yang saya amati itu ketika rapat itu yang datang hampir semua ketua paguyuban, dari 14 ketua paguyuban. Ada 14 kepala, 14 ide, 14 gagasan itu betul menjadi satu. Dan waktu itu memang beberapa kali memang dari narasumber bilang, ya ada yang dulunya aku jadi nggak akur gitu karena memang menyelesaikan soal ini gitu. Ya memang tadi di dalamnya memang ada dinamika, ada ketegangan di mana memang masih ada pertentangan di antara itu sendiri. Nah itu juga menjadi PR dari mereka sebenarnya, bagaimana di dalam ini biar bisa solid dulu, kemudian baru bisa mengeluarkannya menjadi ekspresi budaya yang ini loh Tionghoa Jakarta yang seperti ini gitu, yang sudah solid gitu. Kemudian ada trauma yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang masih ada beberapa warga dan juga khususnya malah warga Ketandan ya, beberapa itu malah masih ada yang ragu apakah berhasil sih acara ini gitu, apakah nyatanya kita sudah berlangsung 20 tahun ya kalau dari 2006 ya, dan memang dan sambutannya justru malah semakin meriah gitu. Bahkan tahun 2000 berapa itu yang kalau nggak 21 ya itu sudah ada di museum, itu sudah dikenalkan oleh banyak orang bahwa ini adalah peninggalan Tanjung sebagai memori kolektif khususnya bagi warga Timur Jakarta. Gimana sih mereka kok bisa bermula di Jakarta seperti apa? Nah itu juga sudah dijelaskan di museum itu. Cuman saya belum sempat ke sana karena memang waktu itu saya memang belum jadi museumnya. Kemarin saya melihat itu sudah ada dan sudah diperkenalkan di publik begitu. Lalu pemerintah yang seringkali simbol. Nah ini yang menjadi permasalahan juga bagi pelaksanaan PBTY, karena mungkin jika saya tidak salah ya di sisi saya juga saya menuliskan ini hampir sebagian besar dananya itu disokong oleh personal atau oleh ketua paguyuban. Jadi dari segi pemerintah sendiri mendukung dalam upaya promosi dan upaya penyebaran informasi, cuman yang dibutuhkan adalah sumber dayanya tadi, sumber daya, karena kan pelaksanaan ini tidak mudah dan tidak murah juga. Itu juga yang dikeluhkan oleh para pelaksana PBTY sendiri ketika itu. Mungkin sekarang itu sudah ada perbaikan, saya juga belum mengetahui pasti, tapi ketika saya mewawancara ketika itu memang dukungannya memang belum semaksimal event-event yang lainnya, karena kan di Jogja kan terkenal dengan banyak event dan bahkan hubungannya pun juga masih minim gitu di event yang lain gitu. Boleh di next. Nah ini sebenarnya baru tambahan dari saya karena di sisi saya sebenarnya juga hanya berfokus pada bagaimana sih etnis Tionghoa melakukan pengakuan kan identitasnya melalui budaya Tionghoa. Ini sebenarnya tambahan dari saya dari pemerintah ketika itu nah sebenarnya punya kebijakan yang lebih inklusif terutama dalam hal kepemilikan tanah dan administrasi yang kewarganegaraan, dan ini juga ternyata sampai sekarang masih berlangsung. Ternyata saya juga baca di artikel dan baca di beberapa jurnal memang masih adanya diskriminasi tentang kepemilikan tanah di Jakarta, entah itu sampai kapan saya juga benar. Kemudian dukungan finansial dan struktural yang masalah budaya yang inklusif, nah ini juga masih
masih menjadi perdebatan ternyata, karena makin tahun tuh asalnya makin besar tapi ternyata dukungan juga makin minim. Nah itu juga yang, cuman kalau dari segi promosi mungkin bagus, cuman dari tadi yang saya bilang dari segi, karena mereka lebih butuh finansialnya mungkin ya, karena kan mengundang pengisi acara kan juga tidak murah ya gitu. Masyarakat ini juga saya rasa masyarakat Jogja itu sudah lebih inklusif ya daripada masyarakat yang lainnya, karena terbukti ketika tahun 98 dari sekian banyak tempat yang bergejolak, Jogja adalah salah satu tempat yang terbilang netral ketika itu, ketimbang Solo, Semarang dan sebagainya. Jogja terbilang netral dan hampir minim tidak dikasihkan sama sekali ketika 98. Itu juga yang menjadikan legitimasi bahwa memang masyarakat ternyata di Jogja sudah semakin plural dan semakin menerima keberadaan etnis Tionghoa di Yogyakarta. Itu juga dibuktikan dengan ketika 98 itu Sultan hadir sebagai penengah ketika itu, jadi Sultan yang membentengi ketika itu mungkin ada amuk masa, nah Sultan hadir membentengi dan menjadi penengah di antara warga Jogja dan etnis Tionghoa ketika itu. Kemudian perlunya ada pendidikan jadi, nah ini mungkin yang sudah ada di sana di Jakarta secara tidak langsung ya, karena Jakarta sendiri mungkin karena dari kultur masyarakatnya itu sudah plural sedari dini, makanya mereka mungkin sudah diajarkan bahwa menganggap warga masyarakat itu sebagai warga yang setara gitu. Jadi bahkan dari penuturan sumber ini mereka bahkan mengajak warga etnis Tionghoa ini berbahasa Jawa Kromo. Itu adalah tanda bahwa mengakui kesetaraan mereka gitu. Kalau dari penuturan sumber, karena tidak sedikit juga narasumber yang justru malah mereka lebih luas berbahasa Jawa Kromo ketimbang dari warga Jogja sekitarnya. Penelitian lanjutannya ini mungkin yang perlu kita lakukan setelahnya, berdasarkan komparatif dengan daerah lain, mungkin Semarang ya seperti apa, kita nanti bisa lihat dinamika ekosistemnya seperti apa, dan kemudian apakah dampak terhadap wisata lokal, karena sepengetahuan saya itu benar-benar mendongkrak pariwisata ke Yogyakarta ketika di event ini, karena data yang saya kumpulkan ketika itu benar hotel itu penuh, karena betul-betul dengan libur Imlek juga hotel itu penuh, dan kemudian semua kunjungan terjadi di Malioboro, tapi itu tempatnya di sentral kota Yogyakarta. Boleh di next semula ya. Ini jadi kalau dari kesimpulannya memang PPTI ini boleh dibilang berhasil secara tanda kutip merekonstruksi kembali identitas etnis Jakarta. Mereka yang dulunya mendapat stigma negatif ketika sebelum adanya event ini, ternyata dengan adanya Imlek ini justru mereka malah ditunggu gitu loh. Justru malah warga-warga yang pernah menjadi pengisi acara, mereka malah menantikan, kapan meneh aku dijak gitu, gitu. Justru malah warga kampung lain yang itu belum diajak malah justru mereka berbondong-bondong meminta ke panitia, "Bu, tahun ini aku dijak" gitu. Jadi ternyata memang berhasil mereka berhasil bahwa ini bukan hanya sebagai festival, tapi juga sebagai dialog antar masyarakat gitu. Dan identitas yang dibangun sendiri kemudian bukan menjadi identitas Tionghoa, tapi juga identitas ini adalah eventnya Jogja, eventnya kota, eventnya tahunan kota, bukan lagi event tahunan orang Tionghoa. Karena dari antusiasme masyarakat tidak sedikit dari, bahkan kalau saya tidak salah ya, bahkan memang banyak warga yang sampai berebut untuk kemudian ikut mensukseskan event ini, padahal ya secara roots memang ini kan memang eventnya etnis Tionghoa cuman, nah balik lagi mereka berhasil merekonstruksi bahwa itu eventnya bersama, eventnya kota Jakarta gitu. Next ya, itu saja. Oke, terima kasih Mas Virendra atas paparannya tentang tesis yang
telah diselesaikan. Semoga tes ini juga bisa bermanfaat untuk Mbak dan Mas kalian yang ada di ruangan ini. Dan untuk selanjutnya kita akan berdiskusi bersama ya, bersama dengan Pak Stanley yang kemudian juga seorang antropolog ya, selain sebagai dosen PKN, terus juga ada pembahas dari Histeria sendiri, ada Kak Elva. Jadi untuk sesi selanjutnya langsung saya serahkan ke Kak Elva dan juga Kak Stanley. Ini dosen menguji ya? Dosen menguji ya. Nanti untuk teman-teman yang mungkin mau ada sesi tanya jawab atau mungkin mau berdiskusi setelah Kak Elva dan juga Pak Stanley berbicara, disilakan. Ngecep dulu ya. Mau ada acara kayaknya ya? Ya, terima kasih Mbak Syifa untuk kesempatannya. Memang tesis ini sangat menarik ya, karena dari pengalaman saya pribadi itu mengenai pembelajaran tentang etnis Tionghoa di sekolah-sekolah itu jarang sekali dibahas. Dan saya sendiri baru mengetahui bahwa ternyata etnis Tionghoa itu banyak banyak yang melakukan diskriminasi ke mereka, padahal mereka itu asli orang Indonesia juga. Itu saya tahu dari buku-buku yang ada di luar sekolah. Dan di sekolah itu saya belum pernah gitu mendengar guru menceritakan bagaimana sih etnis Tionghoa itu didiskriminasi. Umumnya kan yang saya dengar biasanya sama teman-teman itu bahwa etnis Tionghoa itu identiknya dengan orang-orang yang kaya, punya uang, terus punya toko emas, punya toko kelontong yang udah hidup bertahun-tahun dan diteruskan secara turun-temurun, dan biasanya juga jual barang-barang antik seperti itu. Tapi mengenai diskriminasi etnis Tionghoa ini jarang sekali saya menemukan di lingkungan saya pribadi. Dan ternyata diskriminasi ini sudah berlangsung dari zaman kolonial ya, karena pemerintah kolonial ini takut etnis Tionghoa ini mendominasi mereka dari segi ekonomi seperti itu. Dan juga dari warga pribumi juga menganggap bahwa etnis Tionghoa itu arogan seperti Belanda, dan juga ada ketakutan mereka mendominasi pribumi itu juga. Selain itu, dari pemerintah kolonial yang sudah saya baca, itu mereka menganggap bahwa etnis Tionghoa itu bangsa sendiri. Padahal kan etnis Tionghoa itu hanya keturunan antara dia dari buyutnya itu Cina, tetapi juga darahnya itu 100%, bahkan mereka itu tumbuh dan berproses itu di Indonesia dari kecil hingga dewasa. Dan mereka tidak pernah menginjakkan kaki di Cina, tetapi anggapan bahwa mereka sebagai bangsa sendiri itu kan agak gimana ya, karena kan mereka dari kecil saja di Indonesia, bahkan mereka tidak paham dengan bahasa Tionghoanya atau tahu leluhur dari Tionghoa itu seperti apa. Mereka murni tinggal di Indonesia, dan ketakutan dari pemerintah kolonial itu terbawa sampai sekarang. Bahkan di era Orde Baru itu masyarakat Tionghoa itu, etnis Tionghoa itu didiskriminasi kembali lebih parah. Mereka dipaksa untuk mengubah namanya menjadi nama Indonesia. Itu kan kayak maksudnya nama kan identitas kita, tapi kita disuruh mengubah nama kita sesuai dengan aturan pemerintah. Mereka juga tidak boleh menyelenggarakan acara-acara tradisi mereka saat Imlek, terus mempertunjukkan misal barongsai, dan ruang-ruang yang sudah mereka buat itu tidak boleh dibuka atau dipublikkan seperti itu. Hal itu kan membuat etnis Tionghoa kan merasa kayak, saya kan orang Indonesia, kenapa saya tidak diperlakukan sama seperti warga negara lainnya, kenapa saya tidak memiliki hak yang sama, padahal saya lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, bahkan kebudayaan yang saya dari kecil tuh ya berdampingan dengan warga-warga yang ada di Indonesia, bukan dari Cina. Selain itu juga dari yang saya baca, etnis Tionghoa ini seringkali dikaitkan dengan PKI ya, mohon maaf, PKI, dan PKI kan membawa ideologi komunis, yang mana di masyarakat itu
ideologi komunis itu begitu menakutkan, apalagi dengan adanya meletusnya peristiwa G30 SPKI. Padahal etnis Tionghoa itu tidak ada korelasinya dengan PKI ataupun ideologi komunis itu, tapi mereka terkena dampaknya, dan itu dampak dari cap komunis atau PKI itu kan secara turun-temurun. Dari misal saya yang terkena itu turun ke anak saya, ke cucu saya, dan itu terus-menerus ada cap seperti itu. Dari situ itu menjadi hal yang seharusnya kita diskusikan di ruang publik ya, karena etnis Tionghoa ini kan memang bagian dari kita. Mereka itu bukan bangsa sendiri, bukan suku sendiri yang memang asalnya dari Cina gitu. Nah, bentuk perlawanan mereka ini kalau dari tesis kan melalui PBTY, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. PBTY ini sebagai bentuk perlawanan. Mengapa mereka menggunakan kebudayaan untuk melawan Untuk melawan agar identitas mereka itu tetap ya sebagai orang Indonesia, itu karena kebudayaan itu adalah salah satu cara yang halus yang tidak melukai siapapun. Nah, mereka kan pernah melakukan perlawanan itu yang tadi disampaikan Mas Burindra mengenai tanah di Yogyakarta. Itu kan mereka secara langsung ya berbicara dengan orang-orang penting yang mengurusi tanah itu, tetapi mereka tidak mendapatkan hak itu. Dan cara kebudayaan ini menjadi solusi agar mereka tetap eksis sebagai etnis Tionghoa yang memang menjadi warga negara Indonesia. Di PBTY ini kan sudah hampir 20 tahun ya, dan dampaknya tidak hanya untuk masyarakat etnis Tionghoa yang di Kampung Petanan sendiri, bahkan itu untuk Yogyakartanya sendiri membuat perekonomian mereka lebih baik, bahkan udah sampai ke ranah internasional ya, karena saya melihat di potongan video-video YouTube itu sampai dari orang luar itu berkunjung ke acara tersebut. Selanjutnya saya mau membahas tentang teorinya yang dipakai di sini kan teori Carlos ya. Itu Carlos menyatakan ada 3 bentuk identitas, dan identitas itu sebagai alat konstruksi. Nah, identitas yang pertama itu identitas yang dilegitimasi. Nah, identitas yang dilegitimasi ini dilakukan misalnya dari pemerintah Orde Baru. Mereka itu membuat kebijakan asimilasi. Kebijakan asimilasi ini kayak memaksa mereka, si etnis Tionghoa ini, untuk mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Misalnya yaitu seperti mengubah nama lahir mereka menjadi nama Indonesia, terus kayak bangunan-bangunannya juga diubah ke nama Indonesia, melarang kegiatan mereka. Itu legitimasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada identitas perlawanan. Nah, identitas perlawanan ini adalah sebagai bentuk etnis Tionghoa untuk melawan diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang kepada mereka. Nah, cara melawannya ini dengan cara ya tadi dengan PBTY itu. Awalnya kan itu memang untuk eksistensi mereka ya, yang sebagai etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia, tapi ada identitas lanjutan yaitu identitas berupa proyek itu bertujuan untuk melakukan perubahan. Jadi mereka melegitimasi identitas dari kelompok itu tidak hanya untuk diri mereka sendiri. Kan ini PBTY kan awalnya memang untuk identitas mereka sebagai etnis Tionghoa atau tinggal di kampung pecinan itu yang ada di Yogyakarta. Tapi selanjutnya PBTY ini kan berdampak ke orang-orang yang di sekitarnya, bahwa mereka itu hidup berdampingan dan tidak menjadi individual sebagai seorang etnis Tionghoa. Mereka juga memiliki budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang politik pengakuan dari Taylor. Taylor itu mengatakan identitas itu saja tidak cukup, tapi kita butuh pengakuan atas identitas kita. Ya,
ibaratnya seperti misal contoh kita sudah melakukan apapun, pasti kita kan butuh validasi ya atas pekerjaan yang sudah kita lakukan sebagai bentuk apresiasi, meskipun itu tidak kecil, tapi dengan kita diakui tuh merasa kita, oh iya saya ini ada di sekitar mereka, ada di sekitar masyarakat, dan ya saya mempunyai identitas yang bisa diakui. Dan menurut Taylor ini bahwa pengakuan itu sangat penting, karena kalau kita tidak diakui itu kita merasa rendah diri. Ya seperti etnis Tionghoa yang memang agak ini ya kurang diakui sebagai warga negara Indonesia yang utuh, itu kan rasanya kayak gimana, padahal ya sedari saya misal dari kecil sampai besar itu kan tinggal di Indonesia, tapi kenapa saya diperlakukan berbeda gitu. Apalagi etnis Tionghoa ini kan sempat mengalami mereka itu susah untuk mengurus KTP yang resmi sebagai warga negara Indonesia, malah ditulisnya sebagai WNA seperti itu. Nah, jadi kalau dari Carlos itu identitas itu sebagai alat untuk memperjuangkan, sedangkan Taylor mengatakan bahwa pengakuan adalah cara untuk hidup sehat secara sosial. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Silakan Syifa. Oke, luar biasa ya Elva, dikuliti dari teorinya juga tadi dikuliti sama Elva. Dan selanjutnya kita akan dengar argumen dari Bapak Stanley yang pastinya akan jauh lebih mendalam ya, membahas tentang tesis Mas Gurindra. Untuk Pak Stanley, saya silakan. Dosen penguji utama. Oh iya, dosen penguji utama. Asisten dosen penguji utama. Gitu ya. Pokoknya nggak usah tegang. Ya, karena di sini saya sebagai penguji ya. Mungkin ya. mungkin menguji ini apa ya? Bukan beneran menguji validitas atau apapun ya, itu di luar ranah saya. Cuman saya tertarik dengan tadi ya beberapa pernyataan, tapi yang salah satu yang saya paling ingat itu ini. Jadi kata Mas Indra, PBTY sebagai sesuatu yang ini kurang lebih verbatim ya. PBTY sebagai sesuatu yang tanda kutip berhasil gitu loh. Jadi kan saya tidak menafikan ada keberhasilan di dalam tanda petik itu kan. Tapi saya mungkin penasaran dengan yang di luar tanda petik itu loh. Nah itu saya mungkin akan coba melakukan apa ya, eksplorasi ya di ranah yang itu ya, yang di luar tanda petik itu gitu loh. Ya belum tentu benar ya, tapi ini mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin bisa sebagai stimulus atau apapun lah. Saya berangkat dari apa istilah kerennya, posisionalitas ya, sebagai seorang Cindo gitu kan, dan dari hasil riset saya juga tadi kan ada studi komparasi ya. Saya nggak beneran ngeriset festival, cuman ya settingnya dan demografinya saya kira katakanlah apple to apple ya, dan dari situ saya akan coba untuk memulai gitu loh cerita saya. Ketika saya melihat acara-acara seperti PBTY ini, saya mengakui bahwa situasi di satu sisi ya pasti jauh lebih baik ya, jauh lebih baik daripada apa yang terjadi di era Orde Baru kan, di mana ada mereka macam pelarangan ya, pelarangan memakai bahasa, pelarangan nama, terutama di Jawa mungkin ya. Di Sumatera sih kayaknya nggak gimana-gimana, karena orang tua saya masih dua-duanya KTP-nya bernama Cina. Saya nggak tahu mereka bisa ya lolos gitu. Tapi mungkin karena di Sumatera kan, dan di pelosok gitu loh. Jadi kalau ada yang tahu mungkin kampung saya di Asahan, itu 4 jam dari Medan ya. Sawit semua tuh. Jadi mungkin surveillance rezim tidak sampai ke situ gitu kan. Tapi yang saya tahu memang saya tidak bisa, saya bisa dialek Hokkien, cuman saya nggak bisa bahasa Mandarin karena memang nggak diajarin. Pas saya dulu, orang tua saya bisa. Saya ingat pas saya dulu minta diajarin ya dibilangnya nggak penting gitu loh. Apa
apa nggak mau saya ajarin, nggak penting. Jadi kalau Hokkien kan verbal ya, jadi alamiah. Kalau Mandarin kan mungkin pikiran bapak saya dia mesti ngajarin saya aksaranya kan, dan kayak ini gunanya apa sih gitu, ya kan. Itu zaman Soeharto belum lengser kan, dikiranya kan Soeharto hidup selamanya lah. Kita hidup di era kediktatoran kan, diktator hidup selamanya gitu loh. Jadi oke lah, ini barang nggak penting. Nah setelah reformasi kan memang ada itu ya, ada euforia dan kemudian ada katakanlah perbaikan gitu ya. Terutama sekali tadi kan sudah disinggung oleh kedua pembicara sebelumnya, ada perbaikan yang sangat-sangat kentara di ranah budaya. Dan saya kira memang budaya itu cukup strategis ya untuk dijadikan sebuah ranah bagi tadi istilahnya apa, resistensi yang halus gitu ya. Karena budaya kan harmless ya, tidak berbahaya gitu. Nggak ada sesuatu yang beneran saya tuntut dan bikin kamu merugi kan. Kalau misalkan saya tuntut tanah kan, kok tanahnya jadi punya saya lagi kan, berarti kan pihak yang saya tuntut kehilangan tanah kan ya. Saya rasa kan dalam kehidupan sehari-hari hampir semua kasus kan sebuah tuntutan itu mesti seorang untung, seorang lagi merugi gitu. Cuman kalau budaya kayaknya itu harmless karena kayak ya wes lah gitu kan. Saya membiarkan kamu berekspresi, kamu tidak mendapatkan apapun kecuali ya mungkin hak dan ruang ya untuk mengekspresikan diri. Nah, yang bikin saya penasaran adalah ini barangkali bisa jadi topik skripsi atau disertasi kali ya, nggak tahu. Kalau kita mau memperpanjang tesisnya Mas Indra, yang bikin saya penasaran itu terkait seberapa efektif dan seberapa sustainable itu loh acara-acara seperti ini. Tadi kan juga Mas Indra sendiri mengatakan dan beberapa orang yang di dalamnya pun ini berhasil nggak ya gitu loh. Saya udah 20 tahun merayakan ini, mengadakan ini, tapi masih agak-agak insecure gitu loh. Kita udah baikan belum sih sama tetangga kita gitu kan? Misalnya masih ada luka lama yang apa ya? Saya pacaran nih kan, pacar saya selingkuhin, ujung-ujungnya baikan. Baik beneran baik atau masih ada something simmering itu loh, itu kan yang itu kan saya kira kan dalam hubungan etnis sama aja gitu loh. Jadi itu yang saya mau coba berangkat dari situ. Poin saya adalah ketika kita membayangkan sesuatu seperti saya singkat aja ya, PBTY itu saya nggak tahu ada istilahnya nggak, tapi saya membayangkan sebuah festivalisasi gitu loh. Sebuah festivalisasi atas etnisitas. Dalam hal ini saya membayangkan ada sebuah ruang berekspresi yang dibuka untuk suatu etnis tertentu. Tapi ya memang dia cuma bisa bermain pada akhirnya, dia cuma bisa bermain di dalam batas etnis itu saja gitu. Jadi ada konflik laten yang dulu dibungkam, sekarang ya paling ini saya mungkin agak sinis ya, mungkin saya muridnya Diogenes gitu kan ya. Saya berusaha, saya orangnya memang sinis gitu melihat dunia. Apakah ini cuman dengan kata lain, apakah ini cuman sebuah ranah atau domain atau arena untuk memanajemen konflik gitu loh. Ya kan? Jadi kamu gini loh, beda saya menerima kamu melakukan sesuatu versus saya membiarkan atau mengizinkan kamu melakukan sesuatu. Sesuatu itu sama-sama terjadi kan, tapi dalam dua kasus ini kan berbeda. Kalau saya menerima kamu kan satu hal, saya mengizinkan kamu artinya saya mentoleransi kamu. Padahal kan toleransi ada kadar tertentunya, ada sebuah batas yang kamu offside nih gitu loh. Apalagi udah ada VAR sekarang kan ya. Misalnya kan ada nggak sesuatu yang saking cinanya kamu nggak boleh tampilin. Saya nggak tahu ada apa enggak, tapi kan di ranah probability ada dong gitu. Jadi kecinaan di sini kecinaan apakah yang memang sudah disaring gitu loh. Jadi kita tidak menerima unconditionally kan ya, tapi yang sudah disaring itu gitu loh. Kemudian saya juga tadi ini saya agak-agak meloncat ya karena memang saya memang gitu sih cara saya. Sebuah kelemahan gitu. Saya tadi ingat sebelum saya lupa, ada cerita kan tahun 98 Jogja tidak rusuh ya. Saya pernah baca memang di sebuah artikel
itu kan Sultan turun langsung kan ya. Nah, saya membayangkan kalau Sultan nggak ada gimana ya? Karena kan beliau pasang badan. Kalau nggak ada beliau gimana tuh ceritanya tuh? Chaos nggak tuh kayak di Medan gitu, di tempat saya itu kan? Chaos nggak kayak di Jakarta misalnya? Kebetulan kan Jogja itu memang tidak hanya istimewa dari nama kan, tapi kan juga dari memang, kalau saya boleh mengutip Weber kan, dari bagaimana otoritas itu karismatik kan ya. Jadi dalam sebuah otoritas yang karismatik kan, agensi dari orang-orang kan dalam satu pengertian tertentu kan keserap dalam sebuah tokoh ini kan. Ketika tokoh ini bersuara ya orang somehow mendengar gitu. Nah, apakah ini sustainable gitu? Saya malah ketika saya baca itu, saya membayangkan skenario yang sebaliknya. Ada pemimpin provokasi, tapi karena di level akar rumput udah ada kesadaran organik gitu loh, bahwa enggak, kamu salah gitu. Saya sama dia selama ini benar kok, benar-benar aja hubungannya, baik-baik aja gitu. Jadi meskipun pemimpin memprovokasi, misalkan bakar Cina gitu kan, di level horizontal biasa aja gitu. Jadi ketika saya baca itu tulisan, dan saya tadi dengar Mas Indra mengingatkan saya lagi pada tulisan yang saya baca itu, saya lupa di jurnal mana, saya langsung selalu kayak apa ya, what if-nya itu. Gimana kalau sebaliknya? Ini kan berarti kebetulan aja. Pemimpinnya waras gitu kan ya. Dia tidak mau terlibat politik kotor atau apapun itulah. Jadi kalau enggak kan gimana gitu? Bagaimana kita bisa menyerahkan masa depan, sense of keamanan kita pada satu orang gitu? Se-efektif apa ini? Ya, jadi itu yang saya tadi, meskipun saya memang tidak sama sekali tidak menafikan bahwa ada sesuatu yang baik sekali di situ. Cuman sampai mana batasnya itu? Kan itu kan. Kalau cuman hanya sekedar berekspresi, oke lah, ada lebih baik daripada tidak ada kan ya. Itu kan dari sisi, kalau logik hitung-hitungannya kan ada satu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Cuman di sebuah negara gitu kan ya, dengan cita-cita yang mulia ya, ketika founding father membentuk bangsa ini kan, saya merasa kok itu tidak cukup ya, karena kan juga belum beres kan ya. Jadi kan kayak ada sekelompok orang tertentu yang direifikasi kan ya, keetnisannya itu direifikasi sedemikian rupa sehingga dia menjadi istimewa gitu. Nggak sama aja gitu loh. Ya saya akui orang itu memang nggak sama kan. Manusia memang diciptakan berbeda kan. Tapi kalau seseorang, kelompok tertentu diistimewakan dari zaman kolonial kan ya, Timur Asing segala macam. Dan di abad 21 kan sayangnya itu belum bener hilang kayaknya. Makanya kan ada, kalau saya bilang asing-asing kan masih, iya kan ya, asing mesti Zionis lah, Netanyahu, Trump. Kalau asing, om saya beneran namanya asing gitu loh. Kayak orang kan masih terus kayak klik gitu loh. Jadi ada beberapa frasa, beberapa jargon yang ketika kita lontarkan ke publik, gorengnya gampang gitu loh. Dan saya pikir nggak semua barang itu gampang digoreng, tapi beberapa itu gampang banget digoreng jadi crispy gitu kan. Dan Cina itu salah satunya, gampang banget gitu loh. Untuk kayak siapa yang Jokowi Cina gitu kan, itu bisa bikin reputasi dia turun kan ya. Zaman dia ronde pertama lawan Prabowo ya, kalau saya nggak salah ingat gitu. Nenek dia Cina apa gitu, atau Prabowo lah, saya lupa. Tapi intinya kalau kamu bilang nenek dia Madura, orang biasa aja kan ya gitu. Jadi kalau dia Cina, Arab pun biasa aja, India mungkin biasa aja, sama-sama timur asing kan. Tapi kalau dia Cina, dia menjadi sesuatu yang agak lain, mengutip judul filmnya. Dia jadi agak lain gitu. Nah, kelainan itu loh yang kayak tadi kan ada rekomendasi ya, pendidikan multikultural sejak dini itu kan. Itu yang kita nggak berani kan, saya kira. Jadi dari pemerintahnya pun tidak ada alih-alih keberanian ya, bahkan modal pun nggak mau dikasih kan ya, cuman kayak saya kasih izin gitu. Jadi di kurikulum ya saya kira kan PR-nya banyak sekali ya. Dan mungkin ya festival ini sebuah stepping stone aja, cuman kalau untuk beneran membongkar apa yang terjadi, saya nggak tahu udah berapa abad gitu kan ya,
saya nggak nyalain Belanda, tapi kok saya belum pernah baca ada sinofobia prakolonial gitu. Yang saya tahu kan setelah kolonial baru mulai itu dilanggengkan, dan orde lama ada, orde baru makin merajalela kan, klimaks reformasi seolah-olah itu hilang, tapi kan nggak beneran hilang gitu. Jadi apakah saya boleh bertanya, saya secara cultural saya direcognize, secara politikal saya equal apa belum nih gitu. Nah ini kan, jadi visibilitas kultural saya itu sama dengan kesetaraan politik nggak di ranah publik misalnya. Saya boleh nggak sih ngomong hal-hal tertentu yang kalau orang lain ngomong biasa aja, tapi kalau saya yang ngomong langsung ada kurung sikunya gitu loh, bahwa oke, yang ngomong orang tertentu nih, bisa kita goreng gitu loh. Ya kan ya. Jadi saya kira ada misunderstanding seperti itu, ada miscommunication juga, dan stereotyping, ya saya tidak menafikan orang secara alamiah punya stereotyping gitu loh. Cuman beberapa stereotyping kan sangat-sangat intens gitu loh. Ada yang harmful, ada yang harmless. Contohnya aja yang harmless kan ya. Saya itu di UNES sudah 1,5 tahun. Tiap kali Imlek, saya udah ngelewatin dua Imlek, saya udah ngelewatin 2 Natal. Dan tiap kali udah tanggal 20 Desember sebelum kita cuti bersama itu, saya selalu ditanya itu kayak, Natal pulang nggak gitu. Diasumsikan saya Kristen gitu. Jadi itu kan harmless kan, Cina sama dengan Kristen gitu loh. Tapi kan kamu tidak mengasumsikan hal yang sama ke semua kelompok etnis lain, saya kira. Correct me if I'm wrong gitu ya, saya MIU ya kan. Nah ada hal-hal lain yang kalau saya diberikan waktu lebih panjang, saya bisa memberikan lebih banyak anekdot. Semuanya kisah nyata aja gitu, dari pengalaman pribadi gitu. Itu yang harmless. Yang harmful ya saya kira saya rasakan ketika saya kecil gitu kan, itu cukup apalah ya, dangerous encounter lah gitu lah, dengan orang-orang yang merasa saya anak milioner misalnya. Nah itu hal-hal yang saya nggak tahu tuh dari mana asal muasalnya. Yang saya tahu tuh udah lama banget. Jadi saya nggak tahu bermula sejak kapan, dari mana, oleh siapa. Tapi saya kira itu bisa cut gitu loh. Karena kan don't look back kan ya, kata Oasis kan. Kita coba lihat ke depannya, nah bisa nggak gitu? Saya kira kan bisa. Pendidikan multikultural gitu. Cuman kan kadang-kadang kita apa ya, sensitif, yang lalu biarlah berlalu gitu. Jadi kita kayak berlindung di balik itu ya. Jadi sehingga beberapa hal itu terrepresi, dan ya dia cuman channelingnya, penyalurannya di hal-hal yang festival itu. Tapi sekali lagi ya, ada lebih baik daripada tidak ada. Jadi saya seperti yang saya ulang di awal, saya tidak membantah atau menyanggah sama sekali gitu loh validitas atau malah signifikansi dari studi ataupun dari si acara ini. Cuman saya ingin tahu gitu loh, di level paling ideal, karena kan kita bicara tadi kan, mbaknya juga udah bicara ya tentang dari Charles Taylor, di Kupare kan juga ada ya, kemudian Manuel Castell juga. Jadi kan kalau kita beneran mengutip orang ini 3 orang yang setidak-tidaknya itu kan membayangkan sebuah ideal citizenship kan, gitu loh, dimana orang itu ya memang nggak ada saya terima kamu tapi gitu loh, nggak ada terms and conditionnya gitu. Gak kayak barang jualan di mall gitu, Astars kecil kan. Saya nerima kamu tapi gitu loh, terms and conditionnya ini gitu. Nah, bisa nggak kita tiba pada sebuah masyarakat yang seperti itu? Saya nggak tahu ini utopia atau sesuatu yang visible kan untuk dilakukan. Atau memang kita sampai sekarang Cindo atau Tionghoa, nah ini kan juga ya, Cina apa Tionghoa gitu. Ini kan harus kita diskusikan. Saya pribadi biasa aja. Saya selalu merefer diri saya Cina gitu loh. Ada yang mungkin tersinggung. Kita nggak punya forum diskusi kan untuk ngomongin ini gitu. Jadi kan semuanya kayak hush-hush gitu kan. Apakah Cina sama dengan niga di Amerika gitu loh? Mari kita studi gitu loh. Tapi kan nggak ada. Kita kadang-kadang kok saya ketemu orang kan, ini pengalaman beneran ya. Kadang ada orang udah ngomong Cina itu dia
Chinese gitu. Jadi kayak Chinese itu lebih natural daripada Cina, kan maknanya sama aja. Kayak kadang-kadang ya kolega saya gitu loh, ya ponakan saya juga nikah sama Chinese gitu. Google Translate gitu kan. Saya kan paham, dua ini kan sama aja gitu. Nah jadi, nah ini loh hal-hal yang kita takut misstep, takut salah langkah gitu ya, karena memang nggak dikondisikan gitu. Baik di level horizontal, atau kalau nggak bisa organik ya berarti kan harus di level vertikal itu kan. Kalau nggak bisa di sini aja, berarti kan harus top down mungkin, atau hibrida dari keduanya, saya nggak tahu ya. Jadi saya menantikan masa itu sih, masa ketika ekspresi Cina atau Cindo atau Tionghoa atau Chinese ini tidak hanya terkungkung di sebuah domain, karena domain yang bernama budaya itu memang harmless sekali gitu. Karena budaya mesti dirayakan kan, gitu. Kalau etnis berlindung di balik kebudayaan, budaya kan mesti dirayakan. Nah kalau dia telanjang aja sebagai sebuah etnisitas, apakah penerimaannya atau terimanya bakal sama gitu. Ya jadi mungkin itu ya saya sebagai penguji utama. Ya, bercanda. Tapi ya saya sangat senang ya, sebagai penutup saya sangat senang dengan cerita ini, karena saya jujur nggak tahu. Saya baru tahu ada yang namanya PBTY itu pas baca tesisnya Mas Indra. Jadi oh ada yang seperti ini ya gitu loh. Jadi sebuah insight yang baru sih buat saya. Ya jadi sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih Pak Stanley dan juga Kak Elva yang tadi telah memberikan pandangannya nih untuk tesis yang tadi diselesaikan oleh Mas, panggilannya berarti Mas Indra. Oh ya, oleh Mas Indra. Dan memang akhirnya Syifa juga tadi mengingat bahwa apa yang dikatakan Pak Stanley ya deh benar. Saya juga kebetulan hidup kalau di Jakarta, kebetulan nenek saya Cina Menteng. Kalau di Jakarta ada lagi istilah Cina Menteng gitu ya, karena Cinanya Cina hitam katanya gitu. Cinbeng ya. Iya, Cinbeng. Cina apa tuh Cina Menteng? Oh iya, kalau di sana sebenarnya Cina Menteng gitu kan. Iya. Dan memang ketika kita bertemu dengan orang, banyak orang yang lebih berpikir bahwa Tionghoa dan Chinese lebih halus dibandingkan dengan Cina secara langsung gitu. Dan mungkin untuk kita melanjutkan diskusi, kita menjawab ke teman-teman yang ada di sini. Dari Mas Indra ada tanggapan terlebih dahulu terhadap argumennya Kak Elva atau argumennya Pak Stanley, mohon maaf. Oke aja. Berarti kita buka forum diskusi deh ya. Kita buka dulu forum diskusinya untuk teman-teman yang hadir di sini nih. Ini lumayan banget, ada Kak Elva, ada Pak Stanley dan juga ada Mas Indra selaku penulis tesisnya. Mungkin teman-teman di sini ingin berdiskusi lebih lanjut ya. Sampai malam ini daging semua nih ya isinya, kita jadi tahu budaya dari etnis yang sering kali dipandang dalam tanda kutip gitu ya di Indonesia gitu. Boleh dari Mas Mbak, mungkin ada yang ingin berdiskusi? Oke, Mas Adi mungkin ingin ya, mungkin Mas Adi juga sedang S3 antropolog ya. Jadi mungkin bisa untuk berdiskusi gitu kan dengan Mas Stanley, terus kemudian juga kemudian juga dengan Mas Indra gitu. Jangan libur-libur aja lah, nggak harus nunggu di moderasi. Makasih Mas Indra, akhirnya kesampaian ya. Iya ini. Perlu dia nulis di geser-geser. Enggak mau. Oh iya boleh. Biar rekam Mas Indra. Memang terakhir kita bikin yang berkaitan dengan Cina. Saya nggak ada beban loh ngomong Cina, katanya ini Cina Semarang gitu, nggak ada, aku nggak ada. Tapi nggak tahu kalau itu kayak kata-katanya dia ada gimana gitu, karena sensitif kan. Tapi aku udah lama melepas itu ya. Cuma ya kayak kerasa juga tadi kan. Sebelum yang ini kan kami ada rilis zin, judulnya temanya tentang peran orang Tionghoa, malah kita pilih itu di Medan Kebudayaan Semarang gitu. Dan memang aku nggak tahu ya memulainya dari mana ya,
melepas stigma itu, karena politik identitas itu celakanya kan emang selalu dimainkan kan, dan biasanya pemainnya itu emang urusannya dengan penguasaan, kepentingan politik segala macam gitu. Dan sebetulnya itu nggak persoalan Cina nggak Cina atau Jawa nggak Jawa ya, tapi itu akan selalu muncul ketika faksi-faksi itu kemudian mulai beradu secara argumen, fisik dan segala macam gitu. Itu takutnya itu akan muncul lagi gitu kan, dan orang-orang kayak mungkin Sultan Hamengkubuwono gitu yang mungkin juga bisa mengerem itu tentu masih dibutuhkan lagi. Tapi bahwa itu bisa muncul atau akan muncul atau apa itu sangat mungkin gitu, dan nggak hanya persoalan etnisitas di Cina doang gitu, bisa macam-macam gitu. Dan emang ada waktu aku ngobrol banyak sama Pak Kris di Galeri Semarang gitu juga, dia sebenarnya juga ya kenapa kalian ada kata-kata Tionghoanya gitu. jadi ada persoalan-persoalan yang kayak ini kamu lihat aja loh, di sini orang-orang di Semarang di pojok-pojok itu ya, dia sebenarnya menunjukkan bahwa orang-orang kaya itu banyak orang-orang Tionghoa atau orang Cina itu. Itu satu persoalan laten yang lain gitu, yang bisa dengan mudah dibakar karena kecemburuan sosial dan lain-lain. Terus tiba-tiba kamu melabeli ada kayak begini gitu. Jadi tidak ada keberatan, ada kekhawatiran juga gitu loh. Jadi secara laten itu memang ada mendekam di nggak tahu aku, di kesadaran banyak orang juga gitu, dan sering dimainin juga dalam kondisi-kondisi tertentu. Di Bustaman itu ya kurang ajar, karena kadang-kadang juga waktu ada konflik waktu itu konflik rumah ujung gang itu kan emang toko-toko pecinan semua tuh. Terus itu kadang-kadang muncul tuh seketika tuh, ketika ada sesuatu terus Cina ngono kuwi, aku nggak tahu ya, jadi dimainin emang dan dalam kondisi tertentu nanti jadi kawan, nanti jadi lawan, itu sangat dynamic gitu ya. Dan nggak cuma itu ya, termasuk kalau di kasus di kampung di Bustaman itu beberapa nama warga yang memang tinggal di situ tapi dianggap mengkotori lingkungan itu juga dieksklud gitu. Itu memang bukan orang sini mas gitu, meskipun usahanya itu di situ gitu. Tapi begitu muncul iuran warga, itu orang sini mas gitu. Ikut eksklud ini bajingan banget sih, kayak jadi itu sesuatu yang akan terus dimainkan. Khawatirnya itu ya, ya mungkin yang kita kan nggak tahu teman-teman di sini terinfluence sebesar apa dan kelak juga akan jadi apa gitu kan. Tapi makin banyak orang yang menyadari bahwa itu bisa dimain-mainkan, itu yang mungkin bisa membantu untuk mengerem ketika itu muncul sebagai satu kekuatan yang lebih merusak gitu kan. Itu ya biar ada yang ngomong aja, sebenarnya nggak pengen ngomong. Oke, ini mungkin sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, ada sanggahan atau tanggapan dari Mas Indra dan juga Mas Yandri atau Kak Eva? Semuanya sih, mau nanya ke Mas aja ya? Iya. Pak nanti kayak Pak ketuaan ya? Iya. Oke. Kita cuma tadi merespon dari Mas Yandri kan, memang PBD ini terlihat sebagai visible dan kultural visible gitu ya. Itu juga mungkin punya keresahan yang sama gitu. Kapan sih Tionghoa dilihat sebagai citizen yang berbeda citizen gitu? Kapan sih gitu? Dan kemudian mungkin juga saya butuh masukan, kira-kira singgungan seperti apa sih yang bisa menegasikan bahwa etnisitas selama ini tentang Tionghoa itu ya sudah selesai gitu loh, bahwa mereka tuh sebagai warga negara ya sama seperti kita gitu, bahwa bagaimana sih nanti singgungan seperti apa yang itu kemudian memandang, tidak kemudian sebelah mata memandang bahwa itu tuh Cina gitu loh. Kemudian singgungan seperti apa yang kita sebagai warga negara yang mungkin punya kesadaran penuh tentang adanya dikotomi nama saja. Nah itu bagaimana sih kemudian kita berperan dalam menciptakan singgungan bahwa nanti mbok wes gitu, nggak usah gitu, bahwa ini sudah selesai, urusannya sudah selesai gitu. Mungkin sudah selesai ya kalau bagi saya. Mungkin buat yang merasa belum, mungkin juga bisa ada trauma gitu atau apa, agar memandang ini Tionghoa ini sebagai ya citizenship yang sama gitu. Kalau yang diharapkan Kim Jong kan begitu ya, ya warga negara yang sebetulnya baik dari faksi politiknya
Sementara kalau kita sekarang kan masih memandang mereka sebagai hak politiknya iya, cuma hasilnya belum. Kayak tadi masih susah dalam mengurus KTP, paspor, dan administrasi lainnya gitu. Nah kemudian tadi sih mungkin dia masih singgung-singgung seperti apa sih yang bisa kita pantik ya, biar nanti muncul nih kesadaran kolektif di ruang histeria ini, bisa nanti kita bawa keluar gitu singgungannya. Dan nanti kita juga bisa bikin, kalau asal bilang kan ada simbol-simbol lain nih selain di sini, nanti kita bisa simbol-simbol yang keluar nih dengan cara seperti apa, meskipun dengan gaya masing-masing, pasti kita punya gaya masing-masing ya dalam menyampaikan ini. Nah mungkin itu sih yang jadi kesan saya. Maksudnya kalau kita yang di ruang ini kan sudah sangat biasa berkata bahwa itu Cina, Cino, Tionghoa, tapi kan sangat biasa Tenggelam. dengan Ulang. sangat bisa mengucapkan kata itu. Cuman di luar sana mungkin masih sangat berhati-hati atau mungkin insecure dalam mengucapkan kata yang ini sebenarnya kata itu netral kan. Kalau kita bicara masalah kata, tinggal pemaknaan persepsinya yang berbeda-beda kembali kepada konteks pengetahuan pengalaman masing-masing. Nah tadi dari kalau sudah visible, gimana sih biar paling nggak tuh kita punya peran gitu memvisibelkan citizenship-nya dari teman-teman apa sih Cino ya yang enggak ini gitu. Itu tadi mungkin itu sih dari saya, karena tadi saya juga nyimak Mas Daniel itu benar juga ya gitu, kopi juga gitu ya, dan kemudian muncul gimana ya biar nanti kita keluar tuh gitu, misalkan kita nanti paling nggak punya peran meskipun kecil tapi paling nggak ya ada perannya lah buat kehidupan berproses bernegara, karena kan masih punya negara ya begitu. Terima kasih. Oke, mungkin boleh dari Pak Stanley langsung ditanggapi. Kalau yang buat efeknya kecil-kecil ya saya kira kan forum-forum seperti ini kalau makin banyak makin baik gitu kan ya. Tapi kan memang skopnya kan nggak bisa skala katakanlah skala nasional gitu kan ya, itu kan mesti sesuatu yang bersifat policy ya. Dan ya saya nggak tahu sih semungkin apa gitu loh untuk mengubah konten dari katakanlah kurikulum, teks ajar kan kemarin kan yang Pak Lizon kan juga sempat heboh kan ya, maksudnya kayak apakah harus mendebat bahwa terjadi rape mass rape gitu loh di 98 apa enggak gitu loh, kayak ya saya nggak tahu ya. Kalau kan ada orang bilang kan kalau satu orang dibunuh tragedi kan, kalau 100 orang kan statistik gitu kan ya. Maksudnya yang pasti kan lebih dari satu orang kena sexual assault gitu loh. Masa nggak cukup loh gitu loh. Kita harus mendebat definisi itu. Maksudnya kan di tahun 2020 sekian ini pun masih ada, saya nggak tahu ya, yang berkuasa pun masih merasa harus terus membleaching sejarah gitu kan. Sejarah udah putih banget ya gitu loh. Kok masih mau harus diputihkan lagi dengan kan ya, proposal dia kan beberapa hal yang agak-agak kontroversi kan mau dihilangin aja gitu. Nah itu kan kayak berarti kan saya menangkap kalau saya pakai logika mereka kan berarti arena tandingnya masih ada di situ kan, masih ada di masih ada di perihal apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak kita gitu loh, karena mereka aja masih insecure. Padahal dengan yang ada sekarang pun saya kira udah tidak mencukupi sebenarnya, masih mau dia putihkan lagi gitu kan. Jadi kan oke, berarti kan ada di situ mungkin gitu, hal-hal yang kayak, karena kan bahasa itu kan tidak netral ya. Saya kira kan bahasa itu kan bisa violent juga ya. Dan dia nggak hanya dia violent bukan karena pemaknaan dia kan, tapi kayak karena ada nilai afektif tertentu kan. Saya kasih sebuah cerita lah. Saya nggak tahu di Pulau Jawa, zaman saya dulu di kampung saya di Asahan itu, zaman saya SD SMP lah. Nuduh orang komunis itu kayak sering gitu loh. Seringnya gini. Misalkan saya pinjam uang nih ke Mas, saya nggak mau bayar, terus Mas bisa bilang ke saya, kau jangan kayak komunis lah. Apa hubungannya gitu? Enteng ya? Enteng gitu kan, tapi kan oke, seorang komunis minjam uang nggak mau bayar nih, silakan dikali 100.000 gitu loh kasusnya. Jadi lama-lama kan terbentuk gitu, secara emosional kan, komunis adalah apa gitu. Komunis adalah apapun yang merupakan oposisi atau antitesis dari manusia yang normal, yang beradab, yang sopan santun. Karena ya kayak saya dulu kan nggak paham, zaman saya kecil kan saya nggak tahu 30 September itu orang ngapain gitu loh. Tapi kayak
Jadi saya duluan tahu kata itu daripada sejarahnya. Oh jangan kayak komunis kau nggak bayar utang gitu. Hah? Apa hubungannya? Tapi kan persisnya di situ gitu loh. Saya kira ideologi kan bekerja di level yang paling subtil itu. Cara kita memakai kata-kata itu kan. Jadi kan kayak kadang-kadang hal-hal yang kayaknya netral aja kan dasar Cina gitu kan ya. Dia punya beban afektif itu kan. Nah itu kan yang mesti kita ya saya nggak tahu ya kalau generasi yang sudah terinternalize oleh nilai itu nggak bisa diapa-apain ya udah kan, tapi kan ada generasi berikutnya gitu. Jadi saya sih kalau saya berpikir ya saya looking forward aja gitu. Yang sebelum saya terus memegang stigma kan ya saya kan cuma mikir mereka nggak hidup selamanya juga kan ya, karena kan kita terus regenerasi kan sebagai sebuah bangsa, sebuah masyarakat gitu loh. Jadi kan kayak bagaimana yang belum terinternalize ini kan, saya mau bilang terkontaminasi tapi kayak kok kasar banget. yang belum terinternalize nilai-nilai ini loh yang kayak oke, mari kita buka lembaran baru aja, karena kayaknya ada di situ sih pelan-pelan gitu kan. Jadi kita nggak berusaha untuk satu ini semuanya ada past present future itu kayak semuanya kita cakupi gitu. Saya kira aku agak susah ya. Jadi kalau saya bayangkan anak saya nanti jadi nggak rasis, anaknya mas-mas mbak-mbak di sini nanti jadi orang yang lebih benar gitu. Tapi kan nggak cukup sosialisasi primer kita doang di keluarga, kan mesti ada sekunder itu gitu loh. Apalagi kalau orang tuanya kerja kan mungkin akan lebih sering ketemu sama gurunya daripada orang tuanya kan. Oke, gurunya reliable lah gitu. Dan kan si gurunya rely on teks yang dipegang oleh dia kan, yang kayaknya mau nggak mau harus dia sampaikan ke si murid ini. Jadi kayak wah berarti memang harus top down nih. Forum-forum beginian kan bisa, tapi efeknya ya kayak area-area kecil kan. Kalau kita bicara yang mau lebih utopis kan skala nasional kan, dan ya itu mesti ada ya apa ya itikat nyata kan dari pemerintah. Tapi kan ya kemarin kan si Zona itu kan masih mau lagi dia ubah-ubah itu kan, kayak mendebat definisi kayak please lah, ini kan bukan lagi nulis artikel jurnal kan ya, ini kan kita bicara ada bener korban nyata gitu. Ngapain kamu bilang ini adalah ini bukan genosida atau ini bukan pemerkosaan massal? Aduh, tolonglah gitu. Itu kan kamu sesuatu yang konkret mau kamu bikin abstrak gitu kan. Apa benefitnya ke keluarga para korban? Cuman kan dia kan pintar juga main-main di situ kan. Jadi kan saya kira jangan-jangan di situ arena tandingnya. Karena si elit masih merasa itu penting, kenapa kita enggak kan? Cuman ya bagaimana kita sebagai yang nggak punya suara ini bisa ngubah itu kan, bener ngubah policy itu. Itu sih kalau saya mah. Barangkali ada Oke. tambahan lain. Iya. Dari Kak Elva mungkin ada argumen yang bisa memperkuat tadi Pak Stanley memang pemikirannya kritis banget ya, ternyata luar biasa sih, tidak diragukan berarti ya. Saya kesal dengan kata-kata. Iya, boleh dari Kak Elva barangkali ada yang bisa memperkuat gitu. Bukan memperkuat sih, tapi kalau dari saya itu kayak melihat di sisi lain ya, di sisi lain etnis Tionghoa ini atau etnis Tionghoa ini kayak didiskriminasi, tapi di era yang sekarang ini saya justru melihat fenomena bahwa anak-anak generasi muda sekarang itu malah terobsesi untuk menjadi Cindo seperti itu. Kayak di media sosial kan banyak ditemukan ya, kayak mereka tuh pengen dipanggil Koko, Cici seperti itu. Padahal kan di sisi lain kayak mereka itu didiskriminasi, tapi kayak ada juga sebagian orang yang pengen dipanggil Cici atau Koko gitu, karena mereka juga sampai mengubah warna kulit mereka gitu jadi putih seperti itu. Ya itu kayak jadi hal yang gimana ya, di sisi lain kan itu anggapannya didiskriminasi, tapi ada juga yang pengen seperti mereka. Karena mungkin kalau dari pandangan saya mereka itu tidak mengetahui bagaimana latar belakang dari etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ini seperti itu. Ini ada pandangan baru lagi ya, bahwasannya memang orang Indonesia khususnya Gen Z ya sih, aku merasa banget sih ada memang terobsesi jadi orang Cina gitu kan. Karena aku juga punya teman yang berteman dengan orang Cina, kemudian bilang, ah lu mau panas-panasin juga enak, gak bakal hitam, lu kan Cina gitu. Dibilang kayak gitu, akhirnya itu jadi perspektif baru bahwa sekarang ya orang-orang Tionghoa mungkin di kalangan kita jadi satu hal yang
apa ya, jadi objek yang aduh pengen nih jadi dia gitu. Karena mungkin dari fisikalitasnya terlihat menawan gitu ya, apalagi sekarang juga banyak drama-drama Cina kan yang muncul gitu kan, Cina. CEO gitu kan di media sosial tuh banyak banget, dan akhirnya sekarang jadi malah banyak yang justru ingin menjadi bagian dari orang Tionghoa gitu. Tapi saya beneran digituin loh beberapa kali sama Oh, iya? teman saya, sama kolega saya kan. Iya. Saya bilang saya bisa hitam gitu, lihat pergelangan saya beda nih. Iya. Karena saya kan suka motoran gitu kan, dari UNES gitu kan. Ini belang gitu. Saya bilang saya bisa hitam juga, saya bilang. Ini mereka tetap nggak mau percaya. Lu mah paling banter merah, besok seminggu kemudian memutih lagi. Gitu. Itu kayak Kayak ada kepercayaan kita ya, Hah? kepercayaan kita. semacam determinasi biologis gitu loh. Kayak ini nggak mungkin berubah kan? Aduh, ngeri juga ini kan ya. Iya. Lanjut, ada mungkin tanggapan dari Mas Indra? Betul Mbak. Oh iya? Iya betul. Oh. Ya mungkin karena apalagi di kalangan perempuan sih ya, di kalangan perempuan yang memang terobsesi untuk jadi perempuan yang putih gitu kan. Iya, Orang Cina iya. kan biasanya yang kulitnya putih, mulus, bersih dan lain sebagainya. Makanya kita kalangan perempuan tuh terobsesi untuk jadi orang Tionghoa gitu. Mungkin dari mbak-mbaknya mungkin ada yang oh ini. Oke, silakan Mbak. Sebenarnya tadi mau nyambung, sebenarnya saya mau bukan bertanya ya, tapi semacam refleksi ya. Saya tuh berpikir gini, pertama ya ada beberapa hal. Tadi saya lihat temuan dari Mas Indra itu yang menarik, pendidikan multikulturalisme. Saya penasaran sama Mas Stanley, gimana kurikulum pendidikan kewarganegaraan di UNES? Apakah itu masuk muatan multikulturalisme? Karena UNES kan mewakili kepentingan nasional kan, dia universitas negeri. Nah, lalu bagaimana, apakah di dunia akademik yang adalah perwakilan pemerintah, kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa? Apakah dimunculkan juga tentang misalnya sejarah tentang 98, reformasi? Kalau menurut saya yang Mbak Elva bilang tadi itu, menurut saya ya, orang-orang tua yang kalangan Tionghoa, mereka tuh masih punya trauma, sehingga mereka menutup informasi-informasi apa pengalaman-pengalaman mereka untuk diturunkan kepada anak-anak mereka. Sedangkan anak-anak mereka tidak punya informasi sama sekali. Dan standar mereka kan TikTok ya. Standar kita anak-anak Gen Z kan sekarang ini kan medsos, entah itu TikTok, entah Instagram atau apa macam-macam. Dan ada gelombang K-pop yang paling deket yang bisa kita lihat ketemui langsung kan ya yang oriental ya, cuman keturunan Cina di Indonesia ini. Jarang kan ada orang Korea di sini. Jadi saya pikir itu satu gap ya, apa ya, di satu sisi kita tanda kutip anak-anak teman-teman Gen Z itu mampu merekonstruksi identitas ketionghoaan. Mereka punya persepsi baru kalau dengar kata Cina atau Tionghoa dibandingkan dengan orang-orang tua yang pernah mengalami 98. Tetapi di satu sisi ada gap juga, berarti kita menyembunyikan fakta sejarah untuk generasi penerus kita bahwa dulu pernah ada tragedi atau peristiwa semacam ini. Nah, anak-anak Gen Z kan sekarang apa ya, mereka menemukan kembali ya identitasnya mereka. Ini ada apa sih? Karena orang tua kalau ditanya ada apa sih Mas, udah nggak usah ngomongin itu, nggak usah bahas itu, karena kan ada trauma yang sangat membekas menurut saya ya. Kalau waktu 98 kan saya masih SD, kebetulan papa saya itu juga Tionghoa. Saya pun kalau tanya tentang peristiwa 98, papa saya pasti udah menutup buku pembicaraan, udah nggak usah ngomongin itu. Meskipun di Semarang tuh adem ayem ya, kalau menurut saya tuh Semarang tuh ketika 98 tuh cenderung adem ayem, meskipun ketika itu karena keluarga ayah saya itu punya toko di Jurnatan, sekarang namanya Jalan Agus Salim, di Pasar Johar itu, di sepanjang Pasar Johar, sempat mengalami tanda kutip penjarahan kecil. Tapi saya pikir Semarang masih relatif aman ketimbang Solo misalnya, yang terdekat dari
Semarang. Tahun 80 sudah perang. Tahun 80. 80-an. Jadi ya apa ya? Kalau pengalaman saya di Jogja selama 5 tahun sekolah itu, saya juga melihat mungkin ya, saya pikir tuh Jogja itu dan Semarang justru malah lebih plural atau toleransi Semarang ketimbang Jogja. Karena Jogja itu mungkin karena ada sekat-sekat. Kalau di Semarang tuh masih ada ya wadah-wadah kita bertemu. Jadi kayak keturunan Tionghoa itu biasanya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, entah itu sekolah Buddha, sekolah Kristen, Katolik. Jarang yang dimasukkan ke sekolah negeri. Kalau di Semarang pun juga demikian. Tapi meskipun ya ada, kalau di Semarang itu menurut saya karena mungkin secara statistik keturunan Tionghoa lebih banyak ya. Kalau Jogja kan kelompok kecil, kecinannya pun juga cuma satu kota itu aja. Kalau Semarang kan lebih luas ya, dan memang lebih vibrant. Semarang itu kan kota perdagangan juga. Kalau tanpa budaya Semarang. Bisa dibilang seperti itu. Jadi saya pikir malah Semarang itu jadi fenomena yang menarik juga untuk diteliti sebagai studi komparatif. Dibandingkan dengan kenapa kok yang mirip ya kayak Solo dan Semarang kok bisa beda ya masyarakatnya. Terus ya itu tadi saya pikir gapnya di situ, Mas Stanley. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan kita, kurikulum kita tuh apakah sampai ke sana juga, misalnya membahas tentang keindonesiaan, ketionghoaan misalnya. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Stanley bisa ditanggapi. Oke, ini kalau saya jawab, saya membuka dapur. Buku teks yang dititipkan ke saya, yang harus saya sampaikan ya. Saya kan ngampu dua MKU ya. Satu namanya Pendidikan Pancasila, satu namanya Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, jawaban singkatnya ya kita nggak menyentuh ke isu itu gitu. Jadi misalkan kalau kita bicara pendidikan Pancasila, sepertinya lebih dari separuh jumlah halaman di buku itu bicara sejarah. PPUPKI, anggotanya ada berapa, PPKI, jadi sifatnya itu hafalan gitu. Kemudian ada 65 kan, kemudian Pancasila jadi sakti lah. Saya nggak tahu ya, sakti gitu kan. Nah di kewarganegaraan juga kurang lebih sama itu, semacam pengulangan. Kemudian ketika kita bicara warga negara ya agak-agak normatif aja gitu. 98 pasti nggak ada. Saya melenceng dari buku teks kalau saya bicara itu, karena buku teks itu nggak bisa diandelin. Dia beneran hanya abstraksi demi abstraksi gitu. Kayak kalau saya boleh mensimplify-nya, tolong menolong segala macam, kayak kita nggak beneran ada sebuah case yang konkret gitu kan, sensitif tapi kan nevertheless kan dia konkret, dan ya mari kita berani nggak bicara ini gitu. Kalau saya sih biasanya saya tutup buku teksnya dan ya kita ngomongin aja hal-hal yang beneran ada di sekitar kita dan barusan terjadi, kayak tempat ibadah di Bredel, di Grebek gitu kan ya, kumpulin datanya dan coba kita presentasikan gitu. Karena di buku teks itu nggak ada hal seperti itu kan. Talang Sari itu mana ada gitu. Kita bicara tentang dosa-dosa masa lalu gitu kan, kita kan harus ngomong biar nggak jatuh ke lubang yang sama dua kali kan. Siapa yang pernah ngomong itu kan, sekali terjadi kan tragedi kan, dua kali kan jadi komedi gitu. Kan itu yang terus terjadi di kita. Tapi kalau untuk menjawab mbaknya sih ya memang buku teksnya sangat-sangat tidak reliable sih gitu. Jadi teoretik gitu, tentang ngomong aksiologi gitu kayak fungsi aksiologi Pancasila, fungsi ideologi segala macam enggak. Saya nggak tahu siapa. Ada tim penulisnya ya, tapi ya saya nggak tahu mereka punya bahan dari mana gitu. Cuman yang pasti nggak grounding ke kehidupan sehari-hari gitu. Sama kan kayak teman-teman mungkin tahu Freire ya, pedagogi kritis gitu kan
kita nggak bisa, kalau nggak salah saya baca beliau kan, dia bilang gini kurang lebih kan, kita nggak bisa ngajarin aritmatika ke kaum petani lah yang di pinggir Amazon mungkin kan, 2 kali 3 sama dengan gitu kan kita mesti pakai bahasa mereka gitu loh. Kamu punya tanah bersekian hektar, korporasi datang ambil sekian hektar, sekarang tinggal berapa hektar, kan grounding gitu loh. Nah itu yang saya harapkan, tapi ya nggak ada di buku itu. Jadi masih kayak ngomongin ingin menyampaikan sebuah nilai, iyalah toleransi, harmoni kan nilai yang baik gitu. Cuman diselubungi oleh abstraksi yang kayak ada jarak yang kayak nggak bisa digapai gitu loh. Ya sama kayak petani dikasih soal matematika gitu yang nggak ada hubungannya sama kehidupan dia. Kosakatanya, termanya ini terma yang urban sekali gitu loh. Nggak ada hubungan sama kondisi saya. Kalau kamu mau ngajari saya pengurangan kan gampang aja kan ya, misalkan saya punya uang segini kan di-cut sama lintah darat sekian kan kebayang itu uang yang sisa uang yang ada di dompet dia gitu. Jadi ya itu sih agak sedih sebenarnya gitu kalau saya harus menceritakan apa yang saya ajarkan itu, dan saya pun jujur nggak tahu seberapa efektif gitu loh kalau saya mencoba untuk melampaui buku teks yang diberikan kan ya. Saya pun nggak tahu apakah itu masuk apa enggak ya. Tapi yang pasti apapun lah bagi saya, apapun selain ngomongin apa di buku teks itu ya saduran Wikipedia semua. Itu cerita saya. Oke, terima kasih Pak Stanley. Mungkin dari ada. Oke, silakan. Mohon izin, selamat malam teman-teman. Saya tuh jadi ketika tadi Mbak Elva cerita yang terakhir gitu ya, yang soal teman-teman Gen Z itu pengen menjadi tenggelam gitu, menjadi Tionghoa. Saya tuh terus kepikiran teman saya namanya Mbak Ana Syata. Dia menulis yang paling terbaru itu, dia nulis buku judulnya Catatan Harian Seorang Cindu. Nah, buku yang kedua itu buku ketiga ya, buku keduanya karena saya beli semua soalnya teman ya, jadi yang kedua itu Gajah Dalam Ingatan, tapi itu cerita tentang dirinya sendiri, jadi apa namanya, autoetnografi gitu kali ya. Nah yang pertama itu dia menulis buku judulnya gini, Cilik-cilik Cina sok gede meh dadi apa, bahasa Indonesianya kecil-kecil Cina besok besar mau jadi apa gitu. Itu diambil dari ungkapan tetangganya gitu. Ketika berkelakar si teman saya ini main dengan anaknya gitu ya, dimain gitu. Nah di situ dia menuliskan tentang kebingungan dulu waktu kecil, identitasnya sebagai seorang Tionghoa itu direpresi gitu, diminta untuk dihilangkan, lalu dia harus mengambil identitas lain sebagai seorang Jawa, dia orang Temanggung ya, berbicara dalam bahasa Jawa, terus kemudian makan seperti orang Jawa, muluk, lalu kemudian fasih berbahasa Kromo, Inggil, Romo Madio dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika dia dewasa itu mendadak dia masuk dalam sebuah situasi di mana ketionghoaan itu dirayakan di mana-mana. Nah gitu, jadi dia tuh mengalami semacam kegalauan. Jadi sebetulnya tuh gimana sih gitu. Nah itu terus itu dia tulis jadi tesis di Sanata Dharma IRB ya. Nah lalu kemudian jadi buku itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu teman saya menulis skripsi tentang perubahan makna kecantikan gitu. Karena jurusan komunikasi, perubahan makna kecantikan. Tahun 80-an iklan-iklan itu bilangnya jualan ya, Citra Lotion ya, dia jualannya kuning langsat seperti Putri Keraton. Kuning langsat seperti Putri Keraton. Tahun 90-an ketika layar emas RCTI itu ada, yang dijual itu putih seperti Londo, Bule. Gitu. Lalu kemudian setelah itu ada sinema-sinema dari Asia Timur. Lalu kemudian sekarang ini Korean Wave yang dijual, kemudian beda lagi, makanya mungkin mbak-mbak kalau Skin TV apa segala macam itu jualannya pakai tahu, ya harus tahu, mau gimana lagi. Itu yang dijual ya artis-artis Korea gitu lah, kira-kira semacam itu. Jadi ada juga semacam perubahan imajinasi tentang kecantikan gitu lah kira-kira, yang berbasiskan pada warna kulit, dan itu
menarik. Nah, ada lagi juga teman yang menulis tentang dia Tionghoa Tangerang, Cina Benteng. Betul, tapi kan dia kuliah di Semarang. Nah, terus dia menulis tentang ingatan kolektif. Dia ingin menulis tentang ingatan kolektif komunitas Tionghoa di Semarang. Tapi dia melihat dari sudut pandang cultural memory ya. Kalau Ian Asman kan ada cultural memory, ada komunikatif memory dan seterusnya. Dia melihat dari aspek cultural memory yang termanifestasi ke dalam monumen-monumen, termasuk monumen hidup seperti ritual. Nah, dia menulis tentang ritual makan rujak pare sambil kecombrang di Buniantong, rasa Dharma gitu. Ya, di gang pinggir ya. Nah, itu ternyata juga menarik ya, ketika beberapa tahun yang lalu itu diinisiasi oleh teman-teman di Buniantong. Rasa Dharma itu perkumpulan Tionghoa tua, lebih tua dari negara ini, 108 tahun atau 128 tahun tua lah pokoknya, lebih tua dari negara ini, tua sekali. Dan dia tidak hanya orang Tionghoa perkumpulan ini, tapi juga macam-macam gabung di situlah pokoknya, ada perkumpulan sosial gitu. Nah, terus menariknya adalah ketika mau diadakan, jadi ada kesedihan dari sementara anggota perkumpulan bahwa teman-teman generasi muda Tionghoa itu tidak tahu sejarah, lupa sejarah, padahal katanya bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarah meskipun jelek gitu ya. Seperti Jerman kan membunuh jutaan orang, baik orang Yahudi, orang Polandia, orang Romani, orang gay, lesbian dibunuh semua, tapi dia mengakui bahwa dia membunuh. Terus tutup buku, ya sudah, mari kita bikin kebijakan supaya tidak pernah terjadi lagi di masa mendatang. Jadi secara spiritual mungkin hutang darahnya sudah terpenuhi. Indonesia kan hutang darah kemana-mana kali ya, G30 tidak pernah dibicarakan. Jadi yes, ini karena darah itu kan bisa bicara pada yang membuat darah gitu. Jadi ya kira-kira semacam itu. Jadi terus si komunitas ini mau membuat bukan perayaan tapi semacam peringatan terhadap peristiwa 98 dengan mengambil penokohan Ita Marta Dinata, salah satu korban pemerkosaan tahun 98 berdasarkan temuan tim pencari fakta Sandiawan Sumari dan seterusnya. Nah, tapi ketika ini mau diinisiasi, ada sementara golongan tua di pecinan yang tidak menghendaki, ya sudah lah, yang lalu biarlah berlalu, mari kita song-song depan, kira-kira gitu. Tapi ya di sisi lain ya sejarah mau baik mau buruk harus diberitakan gitu kan, kira-kira semacam itu. Tapi memang juga teman-teman saya yang muda-muda itu di kelas juga enggak, ketika saya tanya, kamu tahu nggak peristiwa 98? Nggak ada yang tahu. Segelintir orang yang tahu, ya satu, dua jarang. Sebagian besar tidak tahu apa yang terjadi karena tidak pernah diberitahu orang tua. Dan kalau pegang media sosial ya carinya yang lain ya, carinya scientific tadi itu, dia nggak baca-baca gitu. Tapi di sisi lain, saya nggak tahu, ini saya mungkin keliru ya, ketidaktahuan mereka terhadap situasi yang pernah terjadi terhadap komunitas orang Tionghoa itu kemudian membuat blur batas-batas pergaulan antara anak-anak muda Tionghoa dan anak-anak muda Jawa di tempat saya di Unika Sugio Pranoto itu. Pacaran itu yang lakinya Tionghoa, pacarnya Jawa, atau sebaliknya itu lumrah terjadi. Ya saya nggak tahu setelah itu menikah atau enggak, yang jelas punya imajinasi, punya imajinasi kecantikan dan ketampanan itu dari sudut pandang yang beda gitulah kira-kira. Ya, sama seperti saya ya, saya punya imajinasi yang cantik adalah ya ini ya gitu ya. Tapi itu satu. Dan yang kedua juga, saya pikir mungkin kita bisa melihat mungkin lanskap sosial kultural Jogja itu beda kok ya sama Semarang. Kalau Semarang ini gimana Mas Adin ya? Mas Purna itu. Jadi tidak ada budaya kayak Semarang ini. Jadi tidak punya tuan rumah kebudayaan gitu. Kalau Jogja, Solo itu kan konon katanya ditasbihkan sebagai tuan rumah kebudayaan Jawa, Mataram Islam. Jogja dan Solo ya, dia mentasbihkan dirinya sendiri kali ya. Ya nggak apa-apa karena masih punya
ini keraton, dan keraton yang satu ini misalnya ada perdais dikasih danais, jadi memang dilegalisasi oleh pemerintah itu sebagai penjaga gawang kebudayaan Jawa. Meskipun sebenarnya Jawa bukan dia aja, saya orang Semarang ya orang Jawa juga dan punya kultur yang berbeda juga. Orang Rembang misalnya, Cepu, kami juga punya kebudayaan yang berbeda juga. Nah di Semarang ini kayaknya nggak ada tuan rumah kebudayaannya. Jawa itu kayaknya bukan tuan rumah kebudayaan kayaknya, karena tahun 1700-an kan setelah Mas geger Pacinan ya. Ini Semarang kan dulu punya Solo ya, terus diberikan kepada VOC kan, yang membangun Semarang itu Belanda, sehingga ada kota lama dan segala macam. Lalu kemudian karena di muara Sungai Semarang lalu dia orang-orang dari pedalaman pindah, lalu jadilah pasar berkembang menjadi human settlements yang macam-macam. Jadi kayaknya Semarang itu kota yang tidak ada kebudayaan, tapi mungkin juga ya semua yang dari Semarang ini ya tuan rumah kebudayaan juga. Jadi orang Tionghoa jadi tuan rumah, orang Jawa jadi tuan rumah, orang India, orang Koja itu orang India, orang Arab ya jadi tuan rumah kebudayaan juga. Seperti itu. Lalu dan mungkin ya yang menyelamatkan Semarang itu adalah karena punya lokal hero yang namanya Cheng Ho. Meskipun Cheng Ho itu debatable ya, kalau orang sini mengatakan Cheng Ho itu orang Hui, orang Han Hui gitu ya, orang Han tapi yang Muslim gitu, pokoknya orang Tionghoa tapi Muslim gitu. Tapi tapi ada sejarawan lain yang mengatakan enggak, dia tuh Buddhis gitu. Karena kesini ya membawa membawa Buddhisme, bahwa ada anak buahnya yang Hui, ya itu lain soal gitu. Tapi kalau kita misalnya pergi ke Kelenteng Sampokong itu ya menarik, karena di sana ada misalnya makam Kiai Tumpeng gitu, yang katanya juru masaknya. Lalu kemudian makam Kiai Jangkar yang juru mudinya. Nah kan menarik ya bagaimana misalnya tokoh-tokoh Tionghoa itu entah dia Islam atau Buddha misalnya, tapi Islamkan dalam kubur. Tapi diislamkan gitu, dijawakan gitu ya. Di posthumuskan gitu. Gimana setelah meninggal dia dihormati sebagai sebuah danyang lah kira-kira gitu ya. Danyangnya Semarang. Danyangnya apa ya? Danyang ki leluhur, nenek moyang gitu. Nah, jadi mungkin Semarang itu diselamatkan karena ada tokoh Cheng Ho ini. Dia seorang dipercaya sebagai seorang Tionghoa Muslim, tapi juga dihormati dengan cara Konghucu. Wah itu juga menarik ya itu ya, menarik dan mungkin menimbulkan kebingungan. Tapi di Semarang itu ya memang bingung-bingung begitu. Istimewanya itu gitu. Jadi kita tuh bisa kata Mas ini tuh mengkreasi kebudayaan baru gitu. Kalau di sana kan harus ada kalau di Jogja itu ada paugeran gitu lah. Ya sepen wis torone Jogja paugeran sekono ning Jogja ini Semarang ya kita bisa bikin paugeran cara kita sendiri. Kalau tidak ada diadakan gitu. Kalau pemerintah punya narasi besar mau mengubah sejarah ya enggak apa-apa, tapi orang Semarang dengan rasa dharma itu dia bisa membuat peti histori, membuat sejarah kecil sendiri, narasi sejarah kecil sendiri. Nah, saya pikir peran masyarakat sipil semacam itu kuat ya. Kalau negara itu begitulah ya, kalau negara ya sudahlah biarin aja. Tapi kita punya kamar sendiri, saya pikir seperti ini sudah jadi kamar sendiri untuk ngobrolin banyak hal begitu semacam itu. Oke, terima kasih. Kita malam hari ini benar-benar dapat banyak banget insight baru ya, terutama mungkin Mbak dan Mas yang baru tahu ya ada meditasi ini. Kita kupas tuntas apa yang ditulis oleh Mas Tindra dan juga pandangan dari Kak Elva dan juga Pak Stanley. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan diskusi? Ada loh, bunga itu loh. Oke, silakan Mbak. Makin malam makin panas ya. Kayaknya tadi kalau misalnya saya sebagai pendatang gitu di sini, sebagai saya dulunya di Bandung, melihat adanya fenomena festivalisasi gitu pekan kebudayaan Tionghoa seperti yang dibuat dalam tesisnya Mas Indra, rasanya kalau ini terjadi di Bandung agak susah ya gitu.
ya sebagai komparasi gitu. Dan meskipun orang Tionghoa di Bandung bisa dapat tanah gitu, tapi di satu sisi tadi ada terms and condition. Kalau misalnya tadi saya bilang ada TNC-nya gitu, misal oke, mereka bisa punya tanah, namun misalnya ada beberapa kawasan apakah semacam pecinan lah ya gitu di Bandung, mereka itu nggak bisa misalnya jualan, atau ketika mereka punya restoran yang tidak halal gitu, itu nggak bisa beroperasi dengan mudah. Harus entah itu diam-diam atau kamu harus datang ke sana dan minta menu kecil dong gitu, supaya tahu ada menu-menu yang haram itu gitu. Jadi harus underground lah, kita bisa bilang demikian gitu. Jadi ya itu yang terjadi, memang ada TNC yang berlaku meskipun mereka memiliki keluasan yang cukup besar, tadi punya tanah, tidak seperti di Jogja gitu. Jadi ya, dan ketika tadi juga Mbak bilang ya, kalau Semarang kayaknya lebih toleran gitu. Ya jelas gitu, saya pas datang ke sini ngerasa agak kaget juga. Kayaknya beberapa minggu yang lalu ya, saya sama Sandy main ke Twin City Mall untuk pertama kalinya. Dan ternyata ada festival makanan dan kuliner. Dan kita kaget karena halal dan haram itu ada dalam satu area yang namanya ruang publik mall. Nah itu juga, ini mustahil terjadi gitu. Ini kalau di Bandung kayaknya udah digerebek gitu. Karena ya tadi mungkin bagaimana misalnya pemimpin, atau ya kita juga harus lihat secara historis gitu. Ada ITI dan lain-lain kan juga pusatnya juga ada di Bandung gitu. Jadi sehingga membentuk karakter-karakter atau stereotyping yang akhirnya langgeng sampai hari ini gitu. Jadi ya itu sedikit komparasi gitu, refleksi saya atas tesisnya Mas Indra. Nah di sisi lain juga tentang Pekan Kebudayaan Tionghoa ini, ya walaupun tadi dia ada lebih baik daripada tidak ada sama sekali, ada kekhawatiran juga ini berakhir selain festivalisasi tapi juga romantisasi gitu ya, berhenti sampai di situ gitu. Dan ini kan juga sudah menjadi kecenderungan, misal bagaimana romantisasi terhadap kelompok-kelompok marginal yang lain, misalnya kawan-kawan kita di Indonesia Timur gitu ya, atau misalnya kelompok-kelompok masyarakat masih tribal ya, kesukuan, atau misalnya kelompok penghayat dan lain sebagainya, yang saat ini seakan-akan mendapatkan akses kesempatan untuk diakui. Atau misalnya tiap 17 Agustus kita bisa lihat ya parade pejabat-pejabat kita dengan baju tradisionalnya ya, dan itu kita bisa lihat dari televisi gitu. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah dirayakan besoknya apa? Apakah kekerasan yang ada di Papua atau di Aceh yang ya kelompok separatisme itu kan juga muncul sebagai akibat atas pembiaran-pembiaran yang terjadi gitu. Dirayakan hanya 1 hari, tapi setelah itu apa? Nah jadi romantisasi itulah yang dikhawatirkan, dan mungkin juga menjadi sebuah kebutuhan gitu, karena kita mau nggak mau juga harus menyinggung soal beautification dalam perkotaan ya. Jadi saya melihat festival ini bagian dari program itu, bagaimana kota itu perlu dipercantik, perlu diperindah gitu ya. Salah satunya dengan misalnya penataan, kawasan Pecinan ini harus lebih teratur, atau harus ada program rutin gitu sebagai ciri khas dari kota. Dan kalau misalnya kita masuk ke dalam kebijakan publik, juga ada yang namanya indeks pembangunan kebudayaan, dan kemudian salah satu indeksnya adalah bagaimana misalnya nilai kerukunan itu juga dilihat. Nah kalau misalnya nilainya turun gitu, atau nilainya rendah, kan ada bukan hanya prestis dari daerah tersebut, tapi juga akan sangat-sangat berpengaruh pada apakah dari itu dapat APBD yang lebih besar atau apa gitu. Itu yang kita bisa bayangkan ya, efeknya bisa sejauh itu gitu. Bagaimana romantisme ini juga didukung oleh atau didorong oleh tekanan-tekanan dari pusat gitu. Jadi ya kalau sedikit menyinggung, karena tadi soal etnisitas sudah hatam dibahas oleh banyak orang, saya jadi tadi berpikir ini kan juga beautification gitu, yang sebenarnya agenda perkotaan dan pemerintah yang punya gitu. Ini rencana-rencana mereka gitu. Jadi kalau dari saya mungkin itu. Oke, terima kasih ya Mbak atas pandangan barunya, karena tadi banyak membicarakan etnis. Nah Mbak mencoba berbicara dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Nah karena mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin menyampaikan argumen atau gagasannya, barangkali dari Mas Indra, Pasteni atau Kak Elva ingin memberikan semacam
kesimpulan penutup gitu kali ya, closing statement untuk menutup diskusi kita malam hari ini. terus belakangnya gitu. Apa loh? Sudah ngantuk kayaknya Mas. Mau jadi scientific. Mau nonton live TikTok scientific langsung habis itu. Ya. Oke, mungkin dari Mas Indra dulu selaku penulis tesis ingin memberikan closing statement untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Boleh. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Adim sudah memberikan ruang kita untuk berdialog dan berdialektika ya pada malam hari ini, karena mungkin kita butuh ruangan-ruangan yang seperti ini minimal seminggu sekali lah ya Mas. Request lagi. Iya, karena biar melatih kita untuk terus belajar apa sih yang ada di dunia kita atau kita sekarang ini. Bahkan saya juga baru tahu tadi, saya tuh cuma tahu ketubuhan itu atau tubuh itu cuma pada perempuan sebagai arena untuk kecantikan saja. Ternyata Tionghoa pun juga menjadi arena praktek ketubuhan tadi yang dibilang. Bagaimana ternyata Gen Z berlomba-lomba untuk menjadi di Tionghoa gitu. Saya juga baru tahu ini, makanya mungkin saya juga akan baca lagi ya. Itu juga masukan yang menarik buat saya. Ternyata tubuh ternyata masih luas sekali. Dan yang satu cuma cara tapping tubuh Tionghoa itu sedikit, putih, tinggi, terus yang cowok ganteng, yang cewek cantik. Nah itu paling yang saya tahu sekedar dari referensi bacaan. Ternyata ada lagi rekonstruksi atau reproduksi pengetahuan tentang ketubuhan perempuan, khususnya tentang Tionghoa ini ternyata berubah terus begitu. Dan itu juga terima kasih kepada Mas Stanley dan Mbak Elva yang sudah memberikan insight baru dari tesis yang sudah 8 tahun lalu ini saya tulis, dan mungkin juga masih, dan mungkin akan saya kembangkan lagi penulisannya bersama dengan teman-teman di sini mungkin jika berkenan, karena saya juga butuh ruang-ruang seperti ini, karena bekerja 9 to 5 itu juga ternyata capek kalau nggak ada selingannya. Nah makanya mungkin butuh tempat-tempat seperti ini. Pasti kita semua butuh lah tempat-tempat buat mencurahkan pikiran yang selama ini penuh, tapi kok mikir dewe ya gitu, nggak ada teman cerita ya. Nah, itu mungkin juga jadi ruang berdialog yang agak sedikit progresif mungkin ya, kan tadi kita membahas topik-topik yang bisa dibilang buat awam itu apa sih ini gitu, terlalu ke pinggir jurang sekali gitu. Padahal ini adalah topik yang sangat dekat dengan kita. Nanti ini juga berimplikasi kepada generasi setelah kita, bagaimana mereka memandang etnis Tionghoa ini sebagai entitas yang ya sama gitu, sama-sama citizen gitu, bukan sebagai entitas yang nomor 2 lah kasarannya seperti itu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan masukannya, dan banyak sekali yang saya dapatkan oh iya gitu. Saya banyak berkata oh iya gitu, karena memang ternyata memang saya butuh banyak baca lagi dari masukan dari teman-teman semuanya. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Indra atas penutupnya. Silakan lanjut ke Kak Elva. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Kalau dari saya, selama ini kan saya lebih seringnya tuh membaca dari buku-buku atau berita atau artikel ya mengenai etnis Tionghoa ini. Setelah diskusi pada malam hari ini, saya menemukan cakrawala baru karena kalau membaca sendiri kan informasinya ya hanya sebatas oh iya saya memandang ini seperti ini, tapi setelah itu diungkapkan dalam bentuk forum diskusi jadi membentuk pandangan baru yang lain seperti yang dikatakan Mas Indra, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya ini dari dosen penguji. Boleh pakarnya ya, silakan Pak Stanley untuk bisa memberikan masukan. Saya mungkin tertarik pada 2 poin tadi ya, kayak tentang tadi kan generasi tua yang apa ya, bukan self censorship ya, jadi kayak nggak usah diancam kamu jangan ngomong ya, dia udah otomatis aja gitu loh mensensor diri dengan ya kita ngapain lagi bicara hal yang toh nggak akan berubah gitu. Jadi ini hal yang agak-agak menarik kayaknya, silence itu loh. Gimana kita kan peneliti kan nyari data tuh ya, kok datanya itu berupa kebungkaman, kayak gimana kita
progresnya seperti apa gitu. Data yang bukan saya bertanya kamu menjawab gitu, tapi kebungkaman. Dan kebungkaman ini dominan gitu. Itu yang kayak bikin saya bingung tadi pas dengar Masnya bicara ya. Oh iya ya, saya sendiri gitu. Kemudian juga tadi ada tentang, saya nggak paham tentang kota Semarang, tapi kayaknya bener juga ya, Semarang kota tanpa budaya gitu. saya langsung menangkapnya kota tanpa apa ya, tanpa polisi budaya kan, tanpa gatekeeper gitu. Karena gatekeeper itu menjengkelkan gitu kan ya. Kayak kalau kiper itu kan ya di pertandingan bola aja lah gitu, kayak budaya kan nggak usah dijaga gitu. Tapi apakah mungkin gara-gara itu ya, kayak ya semuanya bisa ya sendiri-sendiri aja ya dengan porsinya masing-masing. Jadi kayak relasi A ke B ke C kayak relatively independen gitu loh satu sama lain. Jadi kalau satu tempat yang ada penjaga gawangnya gitu kan kayak apa-apa kan mesti harus di-compare ke dia kan, kayak seberapa melenceng, seberapa konformis kamu sama si budaya itu. So mungkin menarik juga gitu loh untuk kita, tadi kata mbaknya ya, menarik juga loh untuk kita bikin sebuah komparasi gitu ya. Tadi kan ini kan kota dengan penjaga gawang ya gitu kan, dona rumah gitu kan. ada kota yang seperti yang kita tinggal ini yang nggak ada gatekeepernya gitu. Motivasinya kan kota tanpa budaya, bukan tanpa budaya sama sekali kan, tapi mungkin kalau saya mau lebih bahasakan ulang kan kota tanpa budaya yang dominan kan, kayak gitu loh. Bukan kota yang biadab gitu loh, tapi kota yang punya adatnya masing-masing kan, based on katakanlah ethnic groupnya masing-masing gitu. Dan karena kota dagang kali ya, jadi apakah memang di situ kita menemukan masa depan ya, meskipun mungkin Mas Adin tidak optimis ya dengan Semarang ya. Di Semarang aktivismenya redup gitu ya. Tapi apa jangan-jangan di kota seperti ini gitu loh, masa depan kita terletak gitu kan. Ya gitu doang dari saya. Makasih. Ya, oke, boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Keren banget diskusi kita malam hari ini, jadi ada insight baru dan semoga teman-teman yang hadir di sini bisa mungkin melanjutkan pemikiran dari Mas Indra dan juga mungkin gagasan baru yang diberikan oleh Pak Stanley dan juga gagasan atau pandangan dari Kak Elva gitu. Dan harapannya memang saya sendiri berharap bahwa meditasi ini akan terus berlangsung, karena saya merasa ini adalah daging semua, karena kita bisa dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin gak pernah kebayang di dalam pikiran kita sebelumnya gitu. Dan semoga ruang-ruang diskursus seperti ini bisa terus kita karyakan, sehingga apa yang dibungkam di dalam pikiran kita sendiri bisa tercurahkan lewat ruang-ruang seperti ini. Untuk itu saya sebagai moderator atau MC lah ya, mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir dalam meditasi kedua ini, dan semoga ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Amin ya. Nanti semoga ada lagi tesis disertasi, mungkin nanti disertasi yang dilanjutkan oleh Mas Indra, atau mungkin nanti ada dari Mas Adi, ya semoga nanti kita bisa bahas bareng-bareng di sini. Selamat malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.